Selamat datang kembali di Novel Suara. Novel yang bakal dibahas adalah novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan. Dan di video kali ini, Mimin akan membahas bab 121 sampai bab ke-130. Sebelum melanjutkan ke isi novel, mari kita dengarkan ringkasan video kali ini. Di bab 121, Fang Bai kembali ke desa sekitar pukul 6 pagi usai berlatih di pergunungan. Di rumah, Fang Bai melihat Ibu Qiu Mingyu yang sedang berjemur. Dia menyadari racun bunga pemakan manusia di tubuh wanita itu. Makin parah dan bisa merenggut nyawanya kapan saja jika tidak segera ditangani. Di bab ke-122, Fang Bai menyadari bahwa Qiu Zhan memiliki keahlian medis luar biasa untuk menekan racun bunga pemakan manusia pada istrinya. Meski sayangnya racun tersebut sudah meresap terlalu dalam ke tulang dan tak bisa disembuhkan sepenuhnya lagi. Setelah itu, Fang Bai sempat berjalan-jalan mengelilingi kota Yanjing untuk mencari obat spiritual. Namun situasi berubah menarik ketika Su Linglong mengundangnya makan malam di vilanya. Saat berjalan kaki menuju villa Su Linglong, Fang Bai melintasi pasar barang antik dan mendadak merasakan getaran energi esensial dari sebuah kios jalanan. Di sana, ia menemukan kotak kayu berisi 5 jarum tipis berkarat yang beresonansi kuat dengan yuan sejati di tubuhnya, sebuah artefak spiritual murni. Bab ke-123. Di bab ini, setelah beberapa negosiasi, Fang Bai berhasil mendapatkan sebuah kotak kayu tua yang berisi 5 buah jarum berkarat. Setelah pergi ke tempat yang sepi, Fang Bai menyalurkan yuan sejati miliknya ke dalam jarum-jarum tersebut. Yang kemudian terjadi keajaiban. Ternyata, kelima jarum itu terbuat dari bahan-bahan langka tingkat dewa seperti besi esensi api dan kristal roh air yang membentuk set jarum 5 elemen. Bab ke-124. Di Villa Su Linglong, Fang Bai disambut oleh Su Fu, seorang kepala pelayan tua yang ternyata merupakan ahli bela diri tingkat kuning. Bersama 2 pengawal wanita tangguh yang menjaga Linglong atas perintah ketat keluarganya. Namun, suasana hangat berubah mencekam saat Fang Bai kembali ke rumahnya. Ia mendapati Qiu Zhan dan putrinya, Mingyu, sedang tenggelam dalam duka mendalam karena kondisi Yuzi yang semakin kritis akibat racun bunga pemakan manusia, yang diprediksi akan merenggut nyawanya dalam 3 hari. Tawaran Fang Bai untuk bantuan medis ditolak oleh Qiu Zhan yang merasa dirinya adalah praktisi medis dari sektor dan memandang sebelah mata kemampuan Fang Bai. Bab ke-125, Fang Bai akhirnya berhasil menghancurkan penghalang yang menghambat dan resmi menembus tingkat tinggi alam pengumpulan esensi. Kini, kekuatan Fang Bai telah melampaui Qiu Zhan dan bisa berlatih terang-terangan tanpa khawatir diketahui oleh Qiu Zhan. Bab ke-126. Hari pertama Fang Bai magang di rumah sakit Yanjing. Pos tugasnya di Departemen Akupunktur dan Pijat Pengobatan Tradisional Tiongkok. Fang Bai disambut dingin oleh para dokter senior. Bukan itu saja, Fang Bai malahan telah mendapat tantangan dari Wu Tian, seorang dokter magang agar meredakan amarah seorang pasien lansia yang pemarah. Padahal kemarahan pasien lansia tersebut disebabkan oleh dirinya sendiri. Fang Bai menanggapi tantangan itu dengan tenang. Pasang badan dan menawarkan pijatannya sendiri dengan jaminan yang sangat berani demi menyelamatkan sang rekan. Bab 127. Keahlian medis luar biasa Fang Bai telah menyembuhkan sakit pinggang kronis. Seorang tetua purnawirawan menggunakan perpaduan teknik pijat dan yuan sejati. Sang tetua terkesan hingga berjanji memberikan penghargaan. Juga berhasil meredakan perselisihan antara tetua tersebut dan Wu Tian. Tak berhenti di situ, kepiawaian Fang Bai membuat pasien lain berbondong-bondong ingin diobati olehnya. Namun, kesuksesan Fang Bai justru memicu bara kecemburuan di antara para dokter resmi di ruangan tersebut. Para dokter ini mulai melancarkan aksi tidak senang dan menyebarkan rumor negatif tentang Fang Bai. Di bab 128, Fang Bai tetap santai menghadapi kecemburuan para dokter di rumah sakit Yanjing. Su Linglong yang merasa terkekang oleh para pengawalnya memohon agar Fang Bai mau mengajarinya seni bela diri. Karena pelayan lamanya, Su Fu pernah menganggapnya tidak memiliki bakat bertarung. Fang Bai telah menemukan potensi tubuh Su Linglong yaitu akar roh kayu. Sebuah bakat kultivasi tingkat tinggi yang sangat langka. Su Linglong menyetujui 2 syarat ketat dari Fang Bai dan berjanji akan memulai latihan rahasia mereka keesokan harinya. Langsung lanjut bab ke-129. Bab ini dimulai saat situasi darurat terjadi di rumah sakit Yanjing akibat kecelakaan mobil beruntun dari aksi balapan.
Karena kekurangan staf, Direktur Renping terpaksa meminta bantuan Fang Bai meskipun sangat merendahkan. Pasien bernama Lu Jianfeng berada dalam kondisi sangat kritis akibat patah tulang rusuk dan pendarahan internal. Ternyata, pemuda yang sekarat itu adalah putra dari Lu Xingping, wakil menteri kesehatan yang sangat berpengaruh di Tiongkok. Di balik kepanikan medis itu, terungkap kisah memilukan bahwa Lu Xingping dan istrinya pernah kehilangan putra sulung mereka 2 tahun lalu. Kini, nasib putra terakhir mereka berada di ujung tanduk. Para dokter medis barat berjuang keras di ruang resusitasi. Sementara Fang Bai mengamati kondisi kritis yang kian mengkhawatirkan dari jarak dekat. Pada bab terakhir kali ini, situasi makin kritis ketika nyawa Lu Jianfeng berada di ujung tanduk dan dokter nasional tak bisa datang tepat waktu. Para dokter nasional membutuhkan waktu setidaknya 2 jam untuk sampai. Tang Wenru mendadak muncul di ruang gawat darurat dan melihat keberadaan Fang Bai. Mengetahui kemampuan ajaib Fang Bai, Wenru memohon padanya untuk menolong keluarga Lu. Dan secara terbuka meyakinkan Menteri Lu bahwa Fang Bai pernah menyembuhkan tumor otak ganas milik cucu keluarga Su secara total. Meskipun ragu, Menteri Lu yang terdesak mulai menaruh harapan dan mempertanyakan latar belakang keahlian medis Fang Bai. Apakah Fang Bai akan bersedia memberikan pertolongan medis mukjizatnya dan membungkam keraguan para dokter senior di rumah sakit tersebut? Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya di video selanjutnya. Sekarang, mari kita dengarkan cerita penuhnya dari bab 131 sampai bab ke-140. Bab 121, Energi Esensi di Pegunungan. Setelah berjalan lebih jauh dari desa hingga tak seorang pun terlihat, Fang Bai merasa bebas untuk mengerahkan seluruh tenaganya, menggunakan teknik geraknya dengan kecepatan penuh, hanya dengan desiran angin di pendengaran. Seperti kata pepatah, bukit yang jauh tampak dekat. Berdiri di pintu masuk desa dan memandang ke arah utara, orang mungkin berpikir bahwa deretan pegunungan yang membentang luas hingga dekat dengan desa, tetapi kenyataannya, mendekati pegunungan tersebut berarti menemukan bahwa pegunungan itu cukup jauh. Dengan kecepatan Fang Bai saat ini, dibutuhkan hampir setengah jam untuk mencapai tepi pegunungan dengan kecepatan penuh. Medan yang terjal dan dipenuhi bebatuan tidak menjadi halangan bagi Fang Bai, kakinya bergerak seolah-olah sedang terbang, melintasi jalan kecil di antara pegunungan, hingga ia tiba di kaki puncak setinggi 2000 meter dan akhirnya berhenti. Puncak ini adalah yang tertinggi dalam radius puluhan mil di sekitarnya, curam dan berbahaya. Fang Bai mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas di kaki gunung, menunggu Yuan sejati dan kekuatan fisiknya pulih sepenuhnya. Kemudian, dengan memanfaatkan bebatuan dan tanaman rambat yang menonjol, ia menggunakan teknik gerakannya untuk menggulung ke atas dengan cekatan dan lincah seperti seekor monyet. Bagi orang awam, mendaki gunung jenis ini akan sulit tanpa alat pendakian, tetapi Fang Bai, hanya dengan menggunakan tangannya, berhasil mencapai puncak hanya dalam waktu 10 menit. Puncaknya cukup datar, tidak terhalang oleh gunung lain di sekitarnya, sehingga cocok untuk menanamkan teknik budidaya apapun. Pada saat itu, matahari pagi masih tertutup awan tebal di Cakrawala Timur. Fang Bai duduk bersila di atas batu datar berdiameter beberapa kaki di puncak gunung, menghadap matahari terbit di timur. Dia meminum 3 pil pengumpul Yuan dan mengeluarkan 3 batu esensi merah, lalu memegangnya di antara telapak tangan. Kemudian, dengan konsentrasi penuh, dia mulai melancarkan teknik naga harimau singa gajah, dan mulai menyerap energi esensi dari pil pengumpul Yuan dan batu esensi merah. Setelah satu siklus teknik naga harimau singa gajah, Fang Bai merasakan kehangatan menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah sedang berendam di mata air panas. Fang Bai tahu ini karena ketiga pil pengumpul Yuan yang telah ia minum mulai larut, khasiatnya berubah menjadi Yuan sejati, memasuki meridian dan darahnya, mulai mengalir bersama kekuatan seumur hidup. Pada saat yang sama, ketiga batu esensi merah di telapak tangan mulai memancarkan untaian Yuan sejati. Energi Yuan sejati yang tumpah dari batu esensi merah perlahan menembus telapak tangan Fang Bai, lalu meresap ke dalam aliran darah dan meridiannya, menyatu dengan siklus peredaran energi Yuan sejati di tubuhnya. Energi esensi yang terkandung dalam 3 pil pengumpul Yuan dan 3 batu esensi merah hampir sama. Fang Bai membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk sepenuhnya menyerap energi esensi yang terkandung dalam pil dan batu tersebut. Pada saat itu, ketiga pil pengumpul Yuan di perut Fang Bai telah sepenuhnya larut dan menghilang. Sementara itu, ketiga batu esensi merah yang berada di telapak tangan Fang Bai telah berubah dari penampilan aslinya yang tembus cahaya dan menakjubkan menjadi tumpukan kecil debu batu abu-abu gelap. Hembusan angin gunung menerpa, dan serpihan batu yang menyerupai debu berhamburan dari telapak tangan Fang Bai tertiup angin. Ini adalah kali pertama Fang Bai berlatih menggunakan pil pengumpul Yuan dan batu esensi sejak kelahirannya kembali melalui kerasukan di dunia ini. Menyerap energi esensial yang terkandung dalam pil dan batu itu saja membutuhkan waktu yang lama, membuat Fang Bai menghela nafas penuh emosi. Fang Bai tahu bahwa alasan di balik hal ini adalah waktu singkat yang ia habiskan untuk berlatih sejak kelahirannya kembali,
kekuatan yang lemah, dan meridiannya yang sempit. Alasan-alasan ini secara signifikan mempengaruhi kecepatan dia menyerap yuan sejati dari pil dan batu esensi. Di puncak kehidupan sebelumnya, meridian Fang Bai bersandar pada emas murni dan seluas sungai yang luas, pil apapun yang masuk ke perut akan langsung larut, batu esensi apapun di telapak tangan akan berubah menjadi abu dalam sekejap, dan kecepatan menyerap yuan sejati sangat cepat, seperti langit dan bumi dibandingkan dengan sekarang. Setelah Fang Bai sepenuhnya menyerap yuan sejati dari 3 pil pengumpul yuan, dan 3 batu esensi merah, matahari pagi pun menembus awan, memancarkan ribuan sinar matahari ke seluruh pegunungan. Pada saat ini, energi esensi di pegunungan kali lebih padat dari biasanya, dan di sekitar tubuh Fang Bai sebagai pusatnya, kabut putih tipis mulai berkumpul seolah-olah ada dan tidak ada sekaligus. Kabut putih ini, yang berputar-putar di sekitar Fang Bai, tidak dapat dihilangkan bahkan oleh gunung angin terkuat sekalipun. Kabut putih menggambarkan seluruh tubuh Fang Bai, membuatnya tampak seolah-olah sedang duduk di dalam cangkang telur yang tipis dan sangat besar. Kabut ini bukanlah kabut gunung biasa, melainkan energi asal langit dan bumi. Teknik naga harimau singa gajah adalah metode cermin khusus dari dunia cermin kehidupan Fang Bai sebelumnya. Ketika Fang Bai melancarkan teknik ini, miliaran pori-pori di tubuhnya akan terbuka untuk menyerap dan menerima energi esensi dari antara langit dan bumi. Energi esensi yang terkumpul di sekitar Fang Bai sedang diserap oleh tubuhnya, berputar-putar dan menunggu untuk ditelan olehnya. Disinai cahaya matahari pagi dan energi asal langit dan bumi yang menyatu dari pegunungan di sekitarnya, Fang Bai mengakhirinya setelah teknik naga harimau singa gajah berputar melalui 49 siklus-siklus. Lalu dia berdiri. Setelah mengungkapkan dirinya sendiri, Fang Bai merasa bahwa meskipun dia telah menggunakan 3 pil pengumpul yuan, dan 3 batu esensi merah tanpa mencapai invasi, indranya telah menjadi lebih tajam, dan yuan sejati di dalam laut Qi-nya jelas meningkat, menunjukkan bahwa kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Di puncak gunung, Fang Bai berlatih 8 langkah gajah ilahi yang menghancurkan, menampilkan teknik gerakan, naga melayang ke langit, dan dengan koordinasi gerakan dan langkah kaki, ia melakukan beberapa putaran, tinju petir raungan harimau. Akhirnya, ia menghadapi matahari terbit dan melepaskan gelombang suara raungan singa. Saat gelombang suara raungan singa bergema di pegunungan, Fang Bai merasa segar dan bersemangat. Tubuhnya terasa lebih ringan, seolah-olah dia akan terbang. Dia tahu bahwa terobosan berikutnya tidak akan bertahan lama lagi. Karena terdapat energi esensi di pegunungan, hal itu menandakan kemungkinan adanya harta karun yang mengandung yuan sejati atau urat batu esensi. Fang Bai memutuskan untuk menjelajah setelah ia menghabiskan pil pengumpul yuan dan batu esensi merah yang tersisa. Pada saat itu, kekuatan seharusnya sudah meningkat lebih jauh, dan kemampuan untuk melindungi diri sendiri akan lebih kuat. Jika dia bertemu lagi dengan para ahli bela diri seperti dari kuil King Cheng atau menara hujan berkabut di pegunungan, dia akan menghadapi mereka dengan lebih mudah. Sekitar pukul 6 pagi, Fang Bai turun dari puncak gunung dan kembali ke desa tempat tinggalnya. Saat memasuki halaman, Qiu Zhan dan putrinya, Qiu Mingyue, sedang sarapan di halaman. Istri Qiu Zhan, Qiu Yuzi, rupanya sudah makan dan telah digiring ke sisi barat halaman untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi. Qiu Zhan mengatakan bahwa sejak istrinya jatuh sakit, dia menyukai kehangatan dan takut akan hawa dingin. Berjemur di bawah sinar matahari membuatnya terasa sedikit lebih nyaman. Oleh karena itu, setiap kali cuaca cerah, Qiu Zhan atau Qiu Mingyue akan mendorong Qiu Yuzi keluar untuk menikmati sinar matahari. Wajah Qiu Yuzi tampak lebih pucat dari hari sebelumnya, dan semangatnya lebih lesu. Setelah meliriknya, Fang Bai menghela napas dalam hati, menyadari bahwa racun, bunga pemakan manusia, di dalam tubuh wanita ini telah menumpuk hingga tingkat yang mengerikan dan dapat meletus kapan saja. Jika racun-racun itu tidak dikeluarkan sebelum meletus di dalam tubuh Qiu Yuzi, hidupnya bisa berakhir tiba-tiba kapan saja. Qiu Zhan menyantap makanannya sambil menatap istrinya, menyampaikannya berisi kesedihan, kekaguman, kemarahan, dan penyesalan. Fang Bai memahami bahwa ini adalah pasangan dengan kisah mereka sendiri, dan pastinya, kisah mereka lebih penuh gejolak dan diceritakan daripada kisah kebanyakan pasangan di dunia. Bab 122, Pasar Barang Antik. Mingyue sedang menunduk sambil makan ketika dia melihat Fang Bai kembali dari olahraga paginya. Dia mengundangkan mata dan tersenyum lebar. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang siswi SMA berusia 17 tahun yang tidak bisa melihat kesedihan dan penderitaan yang terpancar di mata ayahnya, dan dia juga tidak tahu bahwa ibunya mungkin akan meninggalkannya selamanya, kapan saja. Aroma rempah-rempah obat yang kuat tercium dari dapur di sisi timur. Fang Bai hanya perlu menghirup aromanya untuk secara akurat mengidentifikasi 16 jenis tumbuhan herbal. Di antaranya bahkan terdapat teratai salju, Polygonum multiflorum, Poria kokos, dan lingzi dari 9 ramuan abadi agung, Huaxia. 12 tumbuhan herbal lainnya juga sangat langka dan berharga. Beberapa ramuan herbal ini memerlukan banyak uang untuk dibeli, dan yang lainnya bahkan mungkin tidak tersedia dengan harga berapapun. Fang Bai menduga bahwa Qiu Zhan pasti telah bersusah payah untuk mengumpulkan ramuan-ramuan ini. Dari aroma rempah-rempah itu, Fang Bai tahu bahwa Qiu Zhan pasti memiliki pengetahuan medis yang mendalam, dan keterampilan medisnya pasti luar biasa.
Ramuan herbal yang diracik Qiu Zhan dengan cermat dapat secara efektif menekan racun dari bunga pemakan manusia, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh dokter biasa. Tanpa penekan racun dari ramuan yang diracik Qiu Zhan, Qiu Yuzi yang telah diracuni pasti akan meninggal dalam beberapa tahun, dan mustahil baginya untuk bertahan hidup hingga sekarang. Siapa sebenarnya Qiu Zhan ini? Fang Bai menjadi semakin penasaran tentang identitas Qiu Zhan. Namun, terlepas dari rasa ingin mengetahuinya, Fang Bai tidak akan menyelidikinya lebih lanjut, agar tidak menimbulkan masalah. Hal yang disesalkan Fang Bai adalah masih ada beberapa bahan penting yang hilang dalam ramuan herbal yang disiapkan oleh Qiu Zhan. Oleh karena itu, hal itu hanya dapat menekan racun dalam tubuh istrinya, tetapi tidak dapat memberantasnya sepenuhnya. Jika Fang Bai yang meracik obat tersebut ketika Qiu Yuzi pertama kali diracuni, dia yakin bahwa dia bisa membersihkan racun dari tubuh Qiu Yumei dalam beberapa bulan. Namun kini, racun bunga pemakan manusia telah meresap ke dalam tulang dan darah Qiu Yuzi, di luar jangkauan bantuan Qiu Zhan, yang hanya bisa menyaksikan kondisi istrinya memburuk dari hari ke hari, hingga kematian. Bahkan sekarang pun, menyelamatkan Qiu Yuzi akan membutuhkan upaya yang sangat besar. Fang Bai memasuki halaman, menyapa Qiu Zhan dan keluarganya, lalu kembali ke ruangan untuk mandi dan berganti pakaian, bersiap untuk pergi sarapan di kota. Dia berencana memanfaatkan 2 hari waktu luang sebelum magangnya untuk menikmati tempat-tempat wisata utama di kota Yanjing, dan membeli beberapa set pakaian untuk mengganti pakaian baik di dalam maupun di luar. Mengenai Su Linglong, Fang Bai tahu bahwa dia sedang sibuk bergaul dengan sekelompok teman perpisahan akhir-akhir ini. Dia tidak berinisiatif menghubunginya, melainkan berencana bertemu dengannya selama masa magangnya di rumah sakit Yanjing beberapa hari kemudian. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Bai mengenal banyak sekali wanita dan memiliki banyak teman peri. Dia sangat menyadari perasaan suka Su Linglong padanya. Dalam hal percintaan, baik di masa lalu maupun sekarang, Fang Bai mengadopsi sikap mengikuti arus. Jika kedua pihak saling menyukai, mereka akan bersama. Jika salah satu tidak menyukai, dia tidak akan memaksakannya. Mereka yang sangat menghargai takdir dan keberuntungan, dan apakah dia dan Su Linglong bisa melangkah lebih jauh akan bergantung pada takdir mereka. Di sebuah kedai sarapan di kota, Fang Bai mengisi isinya lalu berjalan-jalan santai. Pada suatu hari, ia mengunjungi beberapa situs bersejarah kuno di kota tersebut. Yang paling dipedulikan Fang Bai adalah harta karun yang dipamerkan untuk dilihat wisatawan di beberapa situs bersejarah. Fang Bai menemukan bahwa beberapa harta giok, yang mungkin awalnya mengandung energi esensial, telah dibiarkan terbuka terlalu lama dan sebagian besar energi esensialnya hampir hilang sepenuhnya, menyebabkan Fang Bai menghela napas karena pemborosan tersebut. Di beberapa toko yang khusus menjual perhiasan dan batu giok, Fang Bai juga berkeliling melihat-lihat. Sayangnya, perhiasan dan batu giok yang dijual di toko-toko itu hanyalah giok polos tanpa energi esensi atau telah mengalami pengukiran buatan yang mengurangi energi esensi yang mungkin awalnya terkandung di dalamnya. Fang Bai juga mengunjungi beberapa toko obat tradisional Tiongkok yang sudah lama berdiri untuk melihat apakah ada obat spiritual yang layak dibeli, dan ternyata barang terbaik hanyalah sebatang ginseng 100 tahun. Jika itu adalah ginseng 100 tahun yang segar, itu akan dianggap sebagai obat spiritual paling dasar di dunia cermin, dan Fang Bai mungkin akan mempertimbangkan untuk mengecualikannya. Namun, ginseng 100 tahun yang telah dipetik bertahun-tahun yang lalu, karena telah kehilangan khasiat spiritualnya, tidak cukup menarik minat Fang Bai untuk menghabiskan ratusan ribu untuk pengakuannya, meskipun ginseng itu masih memiliki nilai obat yang tinggi. Setelah menghabiskan setengah hari berkeliling, Fang Bai tidak menemukan harta karun yang cocok untuk magma yang menarik perhatiannya, yang membuatnya agak kecewa. Tampaknya untuk menemukan obat spiritual dan batu esensi, dia masih perlu mencari di pegunungan kuno. Saat senja, Su Linglong menelepon untuk mengundang Fang Bai ke rumahnya untuk makan malam. Keluarga Su adalah keluarga terkaya di Zhongzhou, dengan kepemilikan bisnis yang luas di Yanjing juga. Mereka memiliki puluhan villa, dan Su Linglong saat ini tinggal di salah satunya. Saat Su Linglong menjalani magang di Yanjing, orang tuanya tidak menemaninya, tetapi mereka mengirim seorang pengurus rumah tangga tua yang setia beserta pengawal dan pelayan ke Yanjing untuk memastikan keselamatan pribadinya dan mengurus kehidupan sehari-harinya. Dengan undangan dari seorang wanita cantik, Fang Bai tentu saja tidak akan menolak. Dia tidak perlu Su Linglong mengirim mobil untuk menjemputnya. Setelah mendapatkan alamat villa tersebut, dia cukup berjalan kaki ke sana. Saat melewati pasar barang antik yang ramai, Fang Bai samar-samar merasakan tetesan energi esensi dari sebuah kios pinggir jalan. Dia menoleh ke arah kios yang memancarkan energi esensi, berdegup kencang, mengambil sebuah kotak kayu kusam, membukanya untuk melihat isinya, dan mendapati bahwa di dalamnya tersimpan rapi 5 jarum ramping. Kelima jarum ramping itu, masing-masing setipis sehelai rambut dan mirip dengan jarum perak yang digunakan untuk akupuntur, tertutup lapisan karat, yang menunjukkan usianya yang cukup tua. Fang Bai mencubit salah satu jarum dan memeriksanya dengan saksama ketika tiba-tiba, yuan sejati di dalam laut Qi-nya bergejolak, menunjukkan tanda-tanda resonansi dengan jarum di tangan. Benda ini memiliki getaran energi esensial, kemungkinan besar ini adalah artefak spiritual. Fang Bai langsung merasa gembira. "Bos, berapa harga ini?" Fang Bai meletakkan jarum itu kembali ke dalam kotak dan menutupnya dengan tenang, lalu bertanya dengan santai.
Kakakku punya selera bagus, ini memang barang yang bagus sekali. Saya mengeluarkannya dari sebuah desa terpencil 2 bulan lalu, seharga 9.500 yuan. Jika Anda menginginkannya, barang ini bisa Anda dapatkan dengan harga 10.000 yuan. Aku hanya mendapat keuntungan 500 yuan darimu. Pemilik kios itu adalah seorang pria kurus yang sudah menerima plakat kuning, tanda penuaan dini pada anak-anak. Dia membeli kotak kayu kuno berisi jarum-jarum halus ini dari seorang petani desa seharga 500 yuan, dengan harapan dapat menjualnya dengan harga bagus dan mendapat keuntungan, tetapi hingga kini belum ada yang menunjukkan minat. Fang Bai adalah orang pertama yang memeriksa jarum-jarum itu dengan serius dan menanyakan harganya. Melihat ketertarikan Fang Bai dan pakaiannya yang bagus, pria dari Yellow Plakue itu langsung menyebutkan harga 10.000 yuan, 20 kali lipat lebih tinggi dari harga pembelian. Plakat kuning menetapkan harga ini dengan harapan dapat bernegosiasi dengan Fang Bai, dan bahkan jika Fang Bai menurunkan harga hingga 1.000 yuan, dia tetap bersedia menjualnya. 10.000 yuan, kenapa kamu tidak sekalian saja memancingku? Fang Bai dengan santai melemparkan kotak jarum itu ke atas kios, sambil berkata dengan tidak senang, saya tertarik pada ini karena melihat tua dan saya pikir saya bisa mempelajarinya, tetapi dengan harga yang sangat mahal, bagaimana saya bisa mulai menawar? Bab 123, Set Akupuntur 5 Elemen. Plakat kuning dimulai dan berkata, aku tidak akan pada harga tetap sampai mati. Kita bisa. Baiklah, saya tidak akan bertele-tele. Anda berikan saya 8.000 dolar. 1.000 dolar, dan jika Anda menjualnya, saya akan membayar sekarang dan langsung membawanya pergi. Ayolah kawan, kamu terlalu memaksakan dalam tawar-menawar. 1.000 tidak cukup, saya akan rugi besar. Bagaimana dengan ini? Setelah berpikir sejenak, plakat kuning menyukainya, memasang ekspresi kesakitan, lalu berkata, aku tidak akan mengambil uang darimu, berikan saja 5.000 dan ambillah, dan kita bisa berpikir sebagai pertemanan. Paling banyak 2.000, jika Anda tidak menjual, saya akan pergi. Fang Bai tampak seolah tak ingin lagi bernegosiasi, lalu berdiri dan berpura-pura pergi. Jangan, saudaraku, bertahanlah. Si plakat kuning buru-buru bangkit dan meraih Fang Bai, sambil tertawa berkata, 2.000 saja. Tidak bisakah saya menjual rugi hanya untuk mendapatkan promosi? Hufet, aku akan berkemas dan pergi, ini kesepakatan terakhirku hari ini. Ini milikmu sekarang. Fang Bai merasakan sensasi geli yang tersembunyi, tanpa banyak bicara. Ia mengambil kotak jarum, menghitung 2.000 dolar untuk pria penderita plakat kuning itu, lalu berbalik untuk pergi. Hehe, kena tipu, dapat barang rongsokan 500 dolar jadi 2.000 dolar, untung lumayan 1.500 dolar. Sambil memperhatikan Fang Bai berjalan pergi, si plakat kuning memutar-mutar uang kertas di tangannya, membual dengan rasa bangga kepada sesama pedagang. Rekan pedagang pria itu memutar matanya ke dalamnya, merasakan campuran rasa iri dan kesal, dan tak kuasa menahan diri untuk tertawa. Kuning, dari ekspresi pemuda itu saat dia pergi, aku merasa dialah yang mendapat kesepakatan lebih baik. Mungkin barang yang kamu jual itu cukup berharga. Mustahil. Aku, si Kuning, telah menjelajahi dunia barang antik selama beberapa dekade. Aku tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu. Benda itu hanyalah beberapa jarum di dalam kotak kayu kecil. Hahaha, mungkin itu jarum sulam yang digunakan oleh nenek-nenek tua. 2.000 dolar untuk sesuatu yang mungkin sekali merupakan artefak spiritual, sungguh keuntungan besar. Saat Yellow Plakue dengan bangga ikut memamerkan kesepakatan besar yang ia buat kepada rekan-rekannya, Fang Bai diam-diam juga merasa senang. Setelah meninggalkan pasar barang antik, dia menemukan area yang tenang dan sepi, membuka kotak kayu itu, dan mengeluarkan kelima jarum tersebut. Fang Bai yakin bahwa jarum kelima ini, seperti jarum perak yang dibawanya, adalah untuk akupuntur, tetapi terbuat dari logam apa, dia tidak tahu. Dia mencoba mengedarkan teknik naga harimau singa gajah, menyampaikan yuan sejati miliknya melalui ujung jarum ke ujung ekor salah satu jarum. Dan kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Setelah tersebut diresapi dengan jarum yuan sejati Fang Bai, jarum itu mengeluarkan dengungan lembut dan lapisan karat yang memasukkan jarum perlahan terkelupas, menampilkan badan jarum yang menyala merah dan setipis rambut. Dalam jarak 1 inci dari badan jarum, suhu tampak meningkat, seolah-olah jarum kecil berwarna merah menyala itu adalah nyala api kecil yang meningkatkan kehangatan di sekitarnya. Ini sebenarnya adalah jarum yang ditempa dari besi esensi api. Menatap Fang Bai pada jarum merah yang menyala di tangannya, matanya seolah menari-nari dengan kobaran api. Besi esensi api, dalam kehidupan masa lalu Fang Bai di dunia cermin, sangat penting dalam menempa atribut api artefak spiritual, dan sebagian besi esensi api seukuran telur merpati seringkali bernilai lebih dari 1 juta batu esensi merah. Di dunia ini, 1 batu esensi merah saja akan dianggap sebagai harta karun, yang dijual dengan harga lebih dari 1 juta dolar. Nilai dari sepotong besi esensi api seukuran telur merpati sungguh tak terhitung. Tentu saja, besi esensi api tidak berguna bagi orang biasa dan tidak bernilai bagi praktisi bela diri pada umumnya. Besi ini hanya dipuja sebagai harta karun oleh praktisi bela diri yang telah mencapai alam bawaan. Kelima jarum itu semuanya terbuat dari besi esensi api. Fang Bai mengeluarkan jarum tipis kedua dari kotak kayu dan mengulangi proses tersebut,
menyalurkan True Yuan dari pangkal jarum, dan saat dia melantunkan mantra dengan lembut, karat di permukaan jarum terkelupas, menampilkan badan jarum yang hitam pekat menyerupai langit berbintang. Ini adalah kristal roh air. Fang Bai merasakan dinginnya jarum hitam di tangannya yang menusuk tulang, dan matanya bersinar lebih terang lagi. Kristal roh air adalah harta karun yang sangat diperlukan untuk menempa artefak spiritual atribut air, dan di dunia refleksi, kristal ini sama berharganya dengan besi esensi api. Dari kelima jarum itu, sudah ada satu jarum air dan satu jarum api. Jika tiga lainnya masing-masing terbuat dari kayu, tanah, dan emas, maka yang saya beli adalah satu set jarum 5 elemen. Fang Bai sangat gembira hingga hampir tak bisa menahan diri. Jika jarum kelima di dalam kotak kayu itu benar-benar jarum 5 elemen, maka dengan bantuan jarum-jarum itu, kemampuannya untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang akan mengalami peningkatan yang sangat besar. Segala sesuatu di langit dan di bumi tidak dapat lepas dari 5 elemen yin yang, begitu pula tubuh manusia. Mulai sekarang, dengan jarum 5 elemen dan bantuan Yuan sejati, Fang Bai tidak akan berani mengklaim memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan tulang, tetapi setidaknya tidak ada penyakit di dunia ini yang mampu menggagalkannya. Tentu saja, rangkaian jarum 5 elemen ini juga dapat dianggap sebagai artefak spiritual dan dengan kemampuan Fang Bai saat ini, dia masih belum mampu menggunakannya secara efektif. Namun, seiring berjalannya waktu, begitu kekuatan Fang Bai menembus alam bawaan, jarum 5 elemen di tangannya akan melepaskan kemampuan yang dahsyat, meningkatkan keterampilan medisnya hingga mampu menghidupkan kembali orang yang bernafas. Selanjutnya, Fang Bai melanjutkan mempelajari 3 jarum lainnya di dalam kotak kayu tersebut. Seperti yang telah diantisipasi Fang Bai, 3 jarum yang tersisa terbuat dari sumsum kayu hijau, batu tanah kuning, dan meteor gagak emas, yang sesuai dengan jarum kayu, jarum tanah, dan jarum emas. Dan sumsum kayu hijau, batu bumi kuning, dan meteor gagak emas adalah barang-barang penting untuk menempa artefak spiritual atribut kayu, atribut bumi, dan atribut emas, yang masing-masing sangat langka. Yang membingungkan Fang Bai adalah, meskipun dunia ini menyimpan banyak logam langka, tampaknya dunia ini kekurangan logam seperti besi esensi api dan kristal roh air. Dia bertanya-tanya bagaimana rangkaian jarum 5 elemen miliknya dibuat. Sepertinya dia masih punya banyak hal untuk dipelajari tentang dunia ini. Pada saat itu, Fang Bai merasakan keinginan yang kuat untuk berkeliling dunia, untuk melihat dan menjelajahi setiap sudutnya. Jika waktu, uang, dan kesempatan memungkinkan, dia memutuskan untuk menjelajahi setiap inci dunia, tanpa mengabaikan puncak tertinggi dan jurang terdalam. Dengan masuknya Yuan sejati Fang Bai, 5 jarum elemen melepaskan lapisan luarnya yang berkarat dan mengalami transformasi seolah-olah terlahir kembali. Kelima itu sangat jernih dan masing-masing jarum memiliki warna yang berbeda. Ketika Fang Bai menyebarkan True Yuan ke dalamnya, jarum-jarum itu memancarkan 5 jenis cahaya yang berbeda, membentuk lingkaran cahaya selebar beberapa inci di sekelilingnya, menyilaukan dan sangat indah. Segala sesuatu di dunia ini, setelah dipenuhi dengan energi asal langit dan bumi, juga mencakup roh. Jarum 5 elemen adalah objek-objek seperti itu, cahaya yang dipancarkannya tampak penuh dengan kehidupan dan vitalitas, seolah-olah hidup mereka. Menjual 2 artefak spiritual yang tak ternilai harganya untuk $2.000, beruntunglah si pelaku kue kuning tidak tahu apa itu artefak spiritual, jika tidak, dia pasti akan menangis sampai mati. Memikirkan hal itu, Fang Bai tak kuasa menahan tawa bahak. Meskipun jarum 5 elemen sangat halus seperti rambut, karena dibuat dari bahan-bahan langka, jarum-jarum tersebut termasuk di antara benda-benda terkuat di dunia. Tidak mudah bagi apapun untuk menghancurkan atau memecahkannya. Bahkan kotak jarum yang menyimpan jarum 5 elemen pun terbuat dari kayu giok tinta, yang tidak ada di dunia ini, kayu itu ringan namun kokoh. Bahkan serangan rudal pun tidak akan merusaknya. Sejak hari itu, Fang Bai memutuskan untuk membuang jarum perak yang selama ini dibawanya dan selalu membawa kotak jarum berisi jarum 5 elemen bersamanya. Bab 124, kau tak bisa menyembuhkannya. Meskipun kotak jarum itu hanya sebesar telapak tangan, tidak terlalu praktis untuk dibawa-bawa. Fang Bai tidak berkuasa memikirkan perangkat roh spasial yang digunakan untuk penyimpanan di dunia lain itu. Seandainya dia memiliki cincin spasial sekarang, dia bisa menyimpan segala macam barang yang perlu dibawanya di dalam cincin itu, yang akan aman dan praktis. Sayangnya, meskipun Fang Bai memiliki berbagai metode untuk menciptakan perangkat roh spasial dalam pikiran, dia kekurangan batu ruang yang penting untuk membuatnya dan tidak memiliki kekuatan yang cukup. Untuk saat ini, dia hanya bisa memasangnya. Fang Bai tidak khawatir Qi Yuzhan akan menemukan alat akupuntur 5 elemen setelah dia membawanya kembali ke halaman. Sehebat apapun Qi Yuzhan, dia belum mencapai alam bawaan. Para praktisi seni bela diri yang belum mencapai alam bawaan tidak dapat merasakan keberadaan energi asal langit dan bumi. Jadi, meskipun Fang Bai meletakkan set akupuntur 5 elemen di depan Qi Yuzhan, dia tidak akan tahu bahwa, selain kegunaannya yang luar biasa dalam menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa, alat itu juga dapat berfungsi sebagai senjata yang sangat ampuh. Fang Bai meletakkan jarum kelima dengan sifat berbeda itu kembali ke dalam kotak jarum dan menyelipkan kotak itu ke dadanya, dengan gembira tiba di Villa Sulinglong.
Sesampainya di gerbang depan villa keluarga Su, ia melihat Su Linglong berdiri di sana menunggunya, dengan seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun dan 2 pengawal di belakangnya. Pria tua itu pasti Su Fu, yang sebelumnya disebutkan oleh Linglong di teleponnya. Su Fu adalah kepala pelayan di sisi tuan tua Su, Su Hongyuan, yang telah menyelamatkan nyawanya ketika ia masih muda. Meskipun bukan anggota keluarga Su yang sebenarnya, dia sangat setia kepada mereka, sampai-sampai mengubah nama keluarganya menjadi Su. Su Fu ditugaskan oleh Su Hongyuan ke Yanjing untuk menjaga villa ini, padahal sebenarnya dia berada di sana untuk merawat cucunya, Linglong. Kedua pengawal itu, yang mengejutkan karena keduanya perempuan, tidak terlalu tinggi dan memiliki rambut pendek sebahu serta pakaian kasual berwarna hitam. Tatapan mata mereka tajam dan bersemangat, dan kehadiran mereka penuh kekuatan, yang jelas menunjukkan bahwa mereka adalah praktisi yang sangat terampil. Sejak Fang Bai muncul, kedua pengawal wanita itu melihat tajam seperti harimau yang mengintai mangsanya, siap menundukkannya pada tanda mengecilkan apapun yang menunjukkan bahwa dia merupakan ancaman bagi Linglong. Di antara kepala pelayan tua Su Fu dan kedua pengawal wanita, Fang Bai lebih tertarik pada Su Fu. Su Fu memiliki wajah yang ramah, berseri-seri karena kesehatannya, dan tawanya menyerupai tawa Buddha Maitreya. Meskipun usianya 60 tahun, ia tampak seperti baru berusia 50-an. Fang Bai tertarik padanya karena dia melihat bahwa kepala pelayan tua keluarga Su adalah seorang ahli bela diri, dan kekuatannya kemungkinan besar berada di tingkat menengah tingkat kuning, yang dianggap sebagai ahli kelas atas di dunia sekuler. Fakta bahwa Su Hongyuan mengatur seorang ahli yang begitu terampil untuk melindungi Linglong menunjukkan betapa ia sangat menyayangi cucunya. Meskipun orang tua Linglong tinggal jauh di Zhongzhou, mereka sangat ketat terhadapnya, dengan tegas melarangnya keluar malam untuk bergaul dengan orang lain, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Linglong tidak punya pilihan selain mengundang Fang Bai ke rumahnya dan meminta para pelayan menyiapkan hidangan mewah untuk mereka berdua. Saat mereka makan dan berkumpul, meskipun Su Fu berdiri di samping dan tidak menyatu dengan mereka, tidak pernah lepas dari keduanya. Melihat Su Fu menjaganya seolah-olah sedang melindunginya dari serigala, Fang Bai tak berkuasa menahan senyum kecut, karena tahu ini pasti sudah direncanakan oleh orang tua Linglong. Linglong memiliki kesan yang baik terhadap Fang Bai, yang merupakan pengetahuan umum di keluarga Su. Orang tua Linglong tentu tidak ingin putri kesayangan mereka yang telah dibesarkan dengan susah payah disesatkan oleh Fang Bai. Kasihanilah hati para orang tua di seluruh dunia, Fang Bai dapat memahami perasaan orang tua Linglong dan tidak menyalahkan mereka. Sebenarnya, Fang Bai tidak memiliki niat lain, waktunya bersama Linglong hanyalah untuk makan dan ramping. Fang Bai berpikir dalam hati, jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu pada Linglong, mereka berdua akan memiliki banyak kesempatan untuk melakukan magang di rumah sakit bersama di masa depan, itu tidak mungkin bisa dihindari. Setelah makan malam, mereka berdua pergi ke balkon villa untuk menikmati pemandangan bintang sejenak. Dengan diperhatikannya Su Fu, Linglong tidak berani terlalu dekat dengan Fang Bai, yang membuat Fang Bai cukup tidak senang. Melihat hari semakin larut, Fang Bai khawatir pulang terlalu larut dan membuat tuan tanah tidak senang, mengucapkan selamat tinggal kepada Su Linglong dan kembali ke halaman tempat tinggalnya. Saat memasuki halaman, Fang Bai merasakan sesuatu yang tidak beres di suasana tersebut. Qiu Zhan dan putrinya, Qiu Mingyue, berdiri diam saling berhadapan di bawah atap 3 ruangan utara, ekspresi mereka dipenuhi kesedihan. Mingyue, yang biasanya nakal dan dijuluki penyihir kecil, kini terisak-isak dengan bahu kecilnya gemetar, wajahnya dipenuhi air mata. Qiu Zhan tampak cemas, sering melirik ke arah ruangan di sisi timur utara, dan Fang Bai memperhatikan bahwa dia, yang tidak pernah merokok, sedang merokok terus-menerus, 1 batang rokok demi 1 batang rokok. Paman, apakah bibi merasa tidak enak badan lagi? Fang Bai ragu sejenak sebelum mendekat dan bertanya dengan tenang. Qiu Zhan meliriknya sekilas, mengangguk, tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan senyum. Fang Bai menoleh ke arah ruangan tempat Qiu Yuzi berada, dan menyadari bahwa energinya bahkan lebih lemah dari pagi tadi. Dengan laju seperti ini, kemungkinan besar dia akan meninggal karena racun tersebut dalam waktu 3 hari. Paman, keluarga kami berasal dari garis keturunan panjang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Mengapa saya tidak mengizinkan saya mencoba mengobati bibi? Fang Bai berbicara dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa kali bertemu dengan keluarga Qiu Zhan selama beberapa hari terakhir, ia mendapati mereka cukup menyenangkan, terutama kondisi Mingyue yang tertidur, yang membuat hatinya terenyuh, mendorongnya untuk memutuskan untuk membantu mereka. Ini bukan penyakit biasa, penyakit ini tidak bisa diobati. Setelah mendengar tawaran Fang Bai, Qiu Zhan sedikit mengerutkan kening dan tanpa berpikir panjang langsung menolak kebaikannya. Ia sendiri berasal dari sekte tersembunyi yang terkenal dengan keahlian medisnya, dan kemampuan medisnya tidak kalah dengan 4 dokter nasional Huaxia. Bahkan dia pun bingung dengan racun, bunga pemakan manusia, yang menyerang istrinya. Bagaimana mungkin Fang Bai, seorang dokter magang biasa dari sebuah perguruan tinggi kedokteran di dunia yang biasa-biasa saja, bisa membantu? Aku juga pernah bertemu dengan seorang guru dari dunia tersembunyi, dan guru itu mengajariku beberapa keterampilan medis, yang mungkin berguna bagi bibi. Fang Bai berkata dengan wajah serius. Qiu Zhan, yang mulai sedikit tidak sabar, mengulurkan tangannya dan berkata, saya menghargai kebaikan Anda, pergilah beristirahat. Fang Bai,
Merasa tak berdaya, melirik Mingyue yang menangis, lalu berbalik dan masuk ke kamarnya sendiri. Setelah mandi dan berganti pakaian bersih, Fang Bai duduk di tempat tidur sambil memainkan set akupuntur 5 elemen, sesekali mendengar percakapan antara Qiu Zhan dan Putri Mingyue di luar. Melalui percakapan mereka, Fang Bai mengetahui bahwa Qiu Yuzi pingsan sebelumnya, dan meskipun dia sadar kembali setelah meminum ramuan obat yang dibuat oleh Qiu Zhan, kondisinya tampak kritis. Dalam percakapan itu, Qiu Zhan dengan jujur memberitahu putrinya bahwa Qiu Yuzi mungkin tidak akan hidup lama lagi. Dia menasihati Mingyue untuk berhenti mengikuti les tambahan dan tetap berada di sisi ibunya, menemaninya melewati hari-hari terakhirnya. Mingyue terus menangis, menyalahkan dirinya sendiri, dan mengatakan bahwa dia selalu melakukan hal-hal yang membuat ibunya kesal. Jika kesehatan ibunya memburuk karena dirinya, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri seumur hidup jika ibunya meninggal dunia. Mendengar percakapan mereka, Fang Bai hanya bisa menghela nafas. Dia telah memberi Qiu Zhan kesempatan untuk menerima bantuannya, tetapi karena Qiu Zhan tidak mau, itu berarti takdir mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Bab 125, Pengumpulan Esensi Tingkat Tinggi Alam. Pagi berikutnya, Fang Bai bangun untuk mandi dan bersiap-siap seperti hari sebelumnya, lalu pergi berolahraga pagi. Qiu Zhan tidak berada di halaman seperti kemarin, dia berada di kamar bersama istrinya, dan Qiu Mingyue juga berada di kamar orang tuanya. Baik ayah maupun putrinya sepertinya begadang sepanjang malam. Fang Bai melangkah ringan keluar dari gerbang yang bercat merah, berputar untuk menutupnya, dan setelah meninggalkan desa, berlari kencang menuju pegunungan yang dalam. Dia mendaki puncak yang sama tempat dia berlatih kemarin dan mengeluarkan 3 pil pengumpul yuan dan 3 batu esensi merah untuk memulai pukulannya. Kali ini, setelah menyerap energi esensi dari pil pengumpul yuan dan batu esensi merah, yuan sejati melonjak di dalam laut Qi Fang Bai, dan dia mencoba untuk menantang lapisan kedua dari teknik naga harimau singa gajah, tingkat tinggi dari alam pengumpulan esensi. Meskipun pada akhirnya dia tidak berhasil, rintangan yang menghalangi jalan Fang Bai menuju kemajuan telah berakhir hingga hanya tersisa sebatas kertas. Hanya dengan satu sentuhan lembut, benda itu akan pecah. Fang Bai tidak terburu-buru, dia masih memiliki 4 pil pengumpul yuan dan 4 batu esensi merah. Mungkin besok, setelah menyerap energi esensi dari pil dan batu-batu itu, dia akan mampu menembus kertas tipis itu dan berhasil naik ke alam yang lebih rendah, menggandakan kekuatan. Ketika ia kembali ke rumah berbentuk segi 4 itu, Qiu Zhan sedang pergi, hanya Mingyue yang ada di rumah untuk menjaga ibunya. Mingyue duduk di luar kamar ibunya di atas bangku kecil, memeluk lututnya, menatap kosong ke langit, dan mengundang pelan, mungkin berdoa untuk ibunya. Akibat tangisan yang menyayat hati dan kurang tidur semalaman, mata indah Mingyue agak bengkak dan merah, dan ekspresinya tampak lesu, menimbulkan rasa iba yang tak terkoneksi pada orang lain. Fang Bai kembali ke dalam ruangan untuk mandi dan berganti pakaian bersih. Dia tidak terburu-buru untuk sarapan, melainkan mendekati Mingyue dan memulai percakapan dengannya. Mingyue, apakah pamanmu tidak ada di rumah? Ayahku baru saja keluar, katanya dia akan mencari obat untuk mengobati penyakit ibuku. Sebenarnya apa yang saya katakan kemarin itu benar. Kemampuan medis saya cukup baik. Jika Anda mengizinkan saya memeriksa ibu Anda, mungkin masih ada harapan. Ayahku adalah seorang penyembuh yang hebat. Sejak saya kecil, setiap kali saya sakit, dialah yang menyembuhkan saya. Saya belum pernah ke rumah sakit. Jika bahkan dia pun tidak bisa menyembuhkan ibuku, tidak ada dokter lain yang bisa, dan tentu saja bukan kamu. Itu belum tentu benar. Anda pasti pernah mendengar pepatah, selalu ada seseorang yang lebih kuat, sama seperti selalu ada gunung yang lebih tinggi, bukan? Kamu, sebuah kekuatan yang lebih besar. Mingyue melirik Fang Bai lalu tanpa basa-basi berkata, bukannya aku meremehkanmu, tapi kau bahkan belum lulus dari sekolah kedokteran. Anda bahkan bukan dokter yang sebenarnya, dan Anda juga tidak memiliki izin untuk praktik kedokteran. Apakah pulauku akan mempercayaimu? Sambil berkata demikian, dia menyerahkannya dengan kesal dan berkata, lupakan saja, aku tidak mau bicara lagi denganmu, aku sedang sedih. Mingyue, kamu sudah hafal nomor ponselku kan? Aku mau keluar sekarang. Ingat, jika ibumu menunjukkan gejala apapun dan ayahmu tidak bisa menyelamatkannya, segera hubungi nomor ponselku. Aku akan segera kembali secepat mungkin. Fang Bai berjalan beberapa langkah menjauh, lalu kembali menatap Mingyue dan berkata dengan sungguh-sungguh, beri aku kesempatan untuk mendapatkan kepercayaanmu, dan mungkin aku bisa memberi sedikit harapan. Selamat tinggal. Setelah berbicara, Fang Bai melangkah keluar dari halaman, meninggalkan Mingyue yang terus duduk di bangku sambil menatap ke langit. Setelah sarapan, Fang Bai menghabiskan sepanjang hari berkeliling pasar barang antik, besar dan kecil, di Yanjing, berharap dia bisa menemukan harta karun seperti set akupuntur 5 elemen lagi, tetapi sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Fang Bai tidak patah semangat, ia berpikir dalam hati bahwa kelangkaan memberikan nilai, dan hanya barang-barang berharga dan langka yang dapat dianggap sebagai harta karun. Jika seseorang dapat dengan mudah menemukan hal-hal baik, maka hal-hal tersebut tidak akan disebut harta karun lagi. Ketika Fang Bai kembali ke halaman segi 4 di malam hari, dia bisa mencium aroma obat herbal yang kuat dari jarak jauh. Tidak diragukan lagi Qiu Zhan telah mendapatkan ramuan baru dan sedang meraciknya untuk istrinya, Qiu Yuzi. Kali ini,
Tampaknya ada 2 jenis ramuan baru yang ditambahkan ke dalam obat tersebut, yang menurut Fang Bai, dengan penambahan 2 ramuan baru ini, akan memperpanjang umur Qiu Yuzi sedikit lebih lama. Fang Bai semakin mengagumi Qiu Zhan, berpikir bahwa menciptakan 2 ramuan baru yang mampu menekan racun, bunga pemakan manusia, hanya dalam 1 malam adalah suatu kejeniusan dalam bidang kedokteran. Dan untuk dapat menemukan dan membawa kembali 2 jenis herbal istimewa itu hanya dalam 1 hari bukanlah hal yang mudah. Qiu Zhan dan putrinya, Qiu Mingyue, yang satu tekun meracik obat di dapur dan yang lainnya menemani ibunya di kamar tidur, tidak terganggu oleh Fang Bai saat ia memasuki halaman. Dia langsung pergi ke kamarnya dan berbaring untuk beristirahat. Pada hari ketiga sebelum fajar, Fang Bai membawa 4 pil pengumpul yuan terakhir dan 4 batu esensi merah terakhir untuk sekali lagi mendaki puncak, menghadap matahari terbit untuk membenamkan dirinya dalam memarut. 2 hari sebelumnya ia telah berlatih dengan mengonsumsi 6 pil pengumpul yuan dan 6 batu esensi merah, dan meskipun tingkat kekuatan tidak meningkat, kekuatan Fang Bai telah meningkat pesat dan bahkan kecepatan penyerapan energi esensinya pun meningkat secara signifikan. Saat matahari terbit, ke-6 pil pengumpul yuan larut di perut Fang Bai, dan ke-6 batu esensi merah hancur menjadi debu ketika 6 rangkaian energi esensi memasuki meridian tubuh Fang Bai, beredar tanpa henti dengan beroperasinya teknik naga harimau singa gajah. Dengan niat yang mengarahkan ki-nya, Fang Bai mengerahkan seluruh yuan sejati di laut ki-nya untuk menyerang penghalang yang menghalangi kemajuan. Dengan setiap benturan, penghalang itu mengendur sedikit demi sedikit. "Beri aku istirahat." Fang Bai tiba-tiba berteriak di dalam hatinya, seluruh semangat dan energinya terkumpul, yuan sejati melonjak maju dan akhirnya menembus penghalang, yang kini setipis sayap jangkrik. Saat kengerian itu hancur, Fang Bai merasa seolah-olah menerima baptisan ambrosia, tubuhnya bergetar, pikiran bergejolak, yuan sejati melonjak, ki darahnya bergejolak. Setelah beberapa saat, yuan sejati secara otomatis kembali ke laut ki, dan semua reaksi abnormal di tubuh Fang Bai menghilang. Sebaliknya, indera menjadi 2 kali lebih tajam dan volume true yuannya berlipat ganda. Pada hari ketiganya di Yanjing, Fang Bai akhirnya menggunakan 10 pil pengumpul yuan dan 10 batu esensi merah untuk menembus tingkatan kecil lain dari teknik naga harimau singa gajah, mencapai tingkat tinggi lapisan kedua, alam pengumpulan esensi, sehingga kekuatan melipat gandakan. Kekuatan Fang Bai saat ini setara dengan Qiu Zhan, dan dalam hal kekuatan tempur, dia bahkan yakin bisa mengalahkan Qiu Zhan. Hal yang paling melegakan Fang Bai adalah setelah melampaui kekuatan Qiu Zhan, dia akan dapat berlatih dan menyebarkan teknik tersebut di kamar soaannya di halaman dalam kapan saja tanpa khawatir terdeteksi oleh Qiu Zhan. Getaran napas seorang praktisi bela diri selama bernafsu tidak dapat menipu seseorang yang memiliki kekuatan lebih tinggi, tetapi dapat menipu seseorang yang lebih lemah. Meskipun Fang Bai setara dengan Qiu Zhan dalam hal tingkatan, ia lebih unggul dalam kekuatan tempur, dan penempatannya di atas teknik naga harimau singa gajah adalah unik di dunia ini. Oleh karena itu, selama kekuatan Qiu Zhan tidak lebih besar dari Fang Bai, dia tidak akan bisa merasakan tetesan napas apapun saat Fang Bai berada di dekatnya. Ketika ia kembali ke halaman, ia melihat Qiu Zhan mendorong istrinya, Qiu Yuzi, ke halaman untuk berjemur, sementara Qiu Mingyue memegang bubur nasi di persahabatan. Qiu Yuzi tampak sedikit lebih baik dari hari sebelumnya, tidak terlihat seperti sebelumnya, tetapi itu adalah satu-satunya peningkatan kecil yang terlihat. Bab 126, Ruang Akupuntur dan Pijat. Qiu Mingyue melihat bahwa ibu, setelah minum obat tadi malam, bangun hari ini dengan semangat yang baik, dan bahkan tampak dalam suasana hati yang jauh lebih baik, menunjukkan sedikit senyum di wajahnya saat berbicara dengan orang tuanya. Wajah Qiu Zhan juga kadang-kadang menampilkan sedikit senyuman, tetapi itu sangat dipaksakan, dan kekhawatiran serta kecemasan yang terpancar di matanya lebih berat dari sebelumnya, yang dapat dilihat oleh Fang Bai. Qiu Zhan tahu bahwa perbaikan kondisi istrinya hanya bersifat dangkal, di dalam tubuhnya sedang menyimpan krisis yang jauh lebih besar. Mungkin, saat racun itu kembali mewabah, dia benar-benar tidak berdaya untuk membantu. Inilah alasan mengapa Qiu Zhan merasa cemas dan khawatir. Putrinya tampak lebih ceria karena dia memang tidak mengerti hal-hal ini, dan Qiu Zhan juga tidak berencana menceritakannya. Setelah menyapa keluarganya, Fang Bai membersihkan diri dan pergi makan. Hari ini adalah hari pertama Fang Bai menjalani magang di rumah sakit Yanjing. Setelah sarapan, dia tiba di rumah sakit lebih awal. Di pintu masuk rumah sakit, dia bertemu Su Linglong, yang dibawa ke sana oleh seorang pengawal. Mereka bertukar kata, tetapi karena jam kerja akan segera dimulai, mereka harus berpisah. Rumah sakit Yanjing sangat luas, dengan salah satu dari mereka bekerja di Departemen Keperawatan dan yang lainnya ditugaskan di Departemen Akupuntur dan Tuina Pijat Pengobatan Tradisional Tiongkok, yang letaknya berjauhan. Mengingat aturan rumah sakit yang melarang meninggalkan pos jaga selama jam kerja, mereka hanya bisa bertemu setelah jam kerja. Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok adalah tempat yang tenang, dan ruang akupuntur dan tuina bahkan lebih tenang, hampir tidak ada pengunjung. Mereka yang bekerja di sana sebagian besar berusia lanjut. Anak muda berusia sekitar 20 tahun, seperti Fang Bai, adalah pemandangan yang langka. Tentu saja, ketenangan itu bersifat relatif. Ketika Fang Bai memasuki ruang akupuntur dan tuina,
ia menemukan bahwa meskipun Departemen Pengobatan Barat tidak seramai dengan banyaknya pasien, masih ada beberapa orang yang menerima perawatan di sana. Para pasien yang datang ke ruang akupuntur dan tuina paling sering datang untuk masalah leher dan tulang belakang bagian bawah, yang merupakan penyakit akibat pekerjaan yang belum memiliki solusi yang baik dalam pengobatan barat. Para pasien ini hanya bisa datang ke sini untuk akupuntur, bekam, pijat, dan mandi herbal. Meskipun metode seperti akupuntur dan pijat hanya dapat memberikan pereda nyeri dan bukan penyembuhan, rasa lega dan kenyamanan singkat yang didapat sudah cukup bagi pasien untuk mengeluarkan uang mereka. Karena Fang Bai adalah seorang dokter magang yang baru di tempat itu, dan juga masih muda, para dokter resmi di ruang akupuntur dan tuina agak meremehkannya, dan kepala departemen juga tidak berasumsi serius, menugaskannya untuk membantu seorang praktisi pengobatan Tiongkok lanjut usia bernama Suida. Dalam pengobatan Tiongkok, senioritas sering dianggap lebih penting daripada dalam pengobatan barat. Suida telah bekerja di departemen akupuntur dan pijat selama beberapa dekade, telah melatih banyak murid, dan memiliki pengaruh besar di departemen tersebut, berada di urutan kedua setelah kepala departemen, menempati peringkat tepat di bawah satu dan di atas lebih dari menakutkan orang lainnya. Ketika Fang Bai memasuki ruang akupuntur dan tuina, Suida sedang melakukan perawatan akupuntur pada seorang pasien sambil menjelaskan proses kepada beberapa peserta magang yang berkumpul di sekitarnya, menguasai area tersebut dengan penuh wibawa. Para peserta magang, baik pria maupun wanita, berasal dari berbagai perguruan tinggi kedokteran di seluruh Huaxia. Mereka semua sangat hormat, memegang kertas dan pena, serta mencatat semua yang disampaikan Suida. Suida bahkan tidak melirik Fang Bai, menyanyikan lagu magang baru, dengan ekspresi acuh tak acuh, dia dengan santai menggerakkan tangannya, menyuruhnya berdiri di belakang dan belajar bersama para magang lainnya. Fang Bai, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun dalam dua masa hidup, telah lama menjadi acuh tak acuh terhadap segala sesuatu. Dia tidak merasa terganggu oleh sikap dingin Suida dan, sambil tersenyum, berdiri di samping seorang dokter magang laki-laki kurus yang berkacamata. Mari kita berkenalan, nama saya Wu Tian, dari Sekolah Tinggi Kedokteran Yuesu. Wu Tian yang kurus dan berkacamata memberikan senyum ramah kepada Fang Bai dan mengulurkan tangannya. Perguruan Tinggi Kedokteran Zhongsu, Fang Bai. Dalam setiap urusannya, Fang Bai selalu menghormati orang lain sebagaimana ia dihormati. Suida berpose dingin, jadi dia hanya membalasnya dengan cara yang sama. Wu Tian mengucapkan ramah, dan Fang Bai membalas senyumannya, lalu berjabat tangan dengan Wu Tian. Setelah melakukan akupuntur dan tuina pada dua pasien, Suida mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dan merasa sedikit lelah. Dia pergi ke kantor sebelah untuk beristirahat, membiarkan para peserta magang berlatih sendiri. Beberapa pekerja magang yang cekatan dipindahkan ke kantor Suida, membersihkan, menyajikan teh, membawakan koran, dan memberikan pelayanan yang penuh perhatian. Tujuan mereka sederhana, mereka berharap Suida akan memperlakukan mereka dengan baik sebagai balasannya, dan mungkin mengajari mereka beberapa keterampilan yang nyata. Kemudian ada para peserta magang yang jujur dan rendah hati, yang tinggal di ruang akupuntur dan pijat, mendapatkan pengalaman langsung dengan memberikan perawatan kepada pasien, mulai dari akupuntur dan bekam hingga pijat. Namun, sebagian besar peserta magang ini seperti Fang Bai, masih baru dalam pekerjaan tersebut, dan keterampilan mereka belum cukup memadai. Sebagian dari mereka tidak dapat secara akurat menentukan titik akupuntur selama akupuntur dan menggunakan teknik yang kasar, sementara yang lain memberikan tekanan terlalu banyak atau terlalu sedikit selama pijatan, sehingga menimbulkan keluhan terus-menerus dari beberapa pasien. Saat Wu Tian sedang memijat seorang pasien lanjut usia yang pemarah, ia gagal mengendalikan kekuatan dan menekan terlalu keras, menyebabkan lelaki tua itu berteriak kesakitan dan melontarkan serangkaian kata-kata kejam kepadanya. Wajah Wu Tian yang biasanya tampan berubah merah padam saat ia menundukkan kepala, terus-menerus meminta maaf kepada lelaki tua itu, yang menolak untuk membiarkannya begitu saja, mengklaim bahwa pijatan itu telah memperparah sakit punggung dan menuntut ganti rugi. Melihat masalah tersebut, beberapa dokter dari ruang akupuntur dan pijat datang untuk menengahi, dan seorang dokter yang lebih tua memarahi Wu Tian dengan keras. "Pak, tolong tenangkan diri Anda, marah itu tidak baik untuk kesehatan Anda." Fang Bai, melihat Wu Tian hampir menangis, melangkah maju untuk membantu keluar dari ikatan tersebut. Pria tua itu melirik sekilas Fang Bai dan berkata dengan kesal sambil menunjuk Wu Tian, "Punggungku sudah sakit, tapi setelah perawatan anak ini, malah semakin parah. Saya rasa rumah sakit Anda bukan di sini untuk menyembuhkan, melainkan untuk membunuh." Fang Bai tersenyum dan berkata, "Tuan, Anda mengalami sakit punggung, bukan? Bagaimana kalau aku memijatmu?" Melihat Fang Bai bahkan lebih muda dari Wu Tian, kepala lelaki tua itu menggeleng seperti gendang. "Jika Anda memijat saya dan saya masih merasa sakit setelahnya, maka saya akan menanggung biaya perawatan Anda di rumah sakit ini mulai sekarang." Bagaimana dia? Benar-benar. Pria tua itu menderita sakit punggung kronis dan menghabiskan ratusan dolar setiap hari untuk perawatan akupuntur dan pijat di rumah sakit. Dia merasa sangat stres, jadi bagaimana mungkin dia menolak tawaran Fang Bai untuk merawatnya dan bahkan membayar biaya perawatannya jika itu tidak membantu. "Anak muda, sebaiknya kau tepati janjimu. Jika kau mengingkari janji itu, aku akan datang ke sini setiap hari untuk membuatmu kesulitan," kata lelaki tua itu dengan wajah tegas.
Fang Bai tersenyum dan memberi isyarat ke sekeliling, sambil berkata, ada begitu banyak dokter dan pasien di sini yang dapat bertindak sebagai saksi. Jika saya mengingkari janji saya tidak akan bisa menunjukkan wajah saya di sini lagi, bahkan tanpa keluhan Anda. Itu benar, ayo, kita lihat seberapa bagus kemampuanmu. Saya tidak meminta obat mujarab untuk sakit punggung saya, hanya saja pijatan Anda bisa memberikan sedikit kelegaan seperti yang diberikan Dr. Suyida, dan saya tidak akan membuat pengasuhannya, ujar lelaki tua itu sebelum dengan rela memposisikan dirinya di tempat tidur. Fang Bai menepuk bahu Wu Tian dan berbisik, tidak apa-apa sekarang, istirahatlah dan bersantailah. Wu Tian merasa berterima kasih atas campur tangan Fang Bai, mengucapkan terima kasih padanya lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Bab 127, tamu merebut peran tuan rumah. Fang Bai berdiri di samping tempat tidur, dengan lembut meletakkan telapak tangan di pinggang tetua, telapak tangan menghadap bagian pinggang tetua yang terasa sakit, dan perlahan melepaskan seuntai yuan sejati, lalu dengan lembut mulai menekan dan mendorong. Tetua itu hanya merasakan aliran hangat yang meresap dari telapak tangan Fang Bai ke pinggangnya yang pegal, dan seketika rasa sakit di sana mereda, dengan nyaman ia merangkul puas, Saat tangan Fang Bai menekan dan mendorong, terkadang cepat, terkadang lambat, terkadang berat, terkadang ringan, arus hangat yang meresap dari telapak tangan juga perlahan menyebar ke seluruh tubuh tetua itu, membuatnya terasa seolah-olah sedang berendam di air panas, sangat nyaman, dan lapisan tipis keringat muncul di tubuhnya. Ketika orang lain memijat orang tua itu, dia merasa cemas, khawatir mereka akan menekan terlalu keras, tetapi dengan Fang Bai, dia hanya menambahkan mata, merasa sangat nyaman sehingga dia hanya ingin tertidur lelap. Elder, sekian dulu untuk hari ini. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu ketika dia mendengar suara Fang Bai menggema di telinga. Ah, sudah berakhir. Pria yang lebih tua itu berkemah dengan enggan sambil turun dari tempat tidur. Anak muda, itu luar biasa. Lain kali kalau aku butuh pijat, aku akan mencarimu. Setelah berdiri, sang tetua memeriksa dirinya sendiri dan mendapati bahwa rasa sakitnya telah berkurang drastis. Efek yang bahkan tidak ia dapatkan setelah perawatan dari tabib tradisional tua Suyida, sehingga ia memberikan jempol tanda setuju kepada Fang Bai. Hari ini kita melakukan pijat, besok kita akan melakukan akupuntur. Kedua metode pengobatan ini harus dilakukan secara bergantian. Dalam 10 hari, sakit punggung kronis Anda seharusnya hampir sembuh. Jika tidak, kamu bisa datang menemuiku. Fang Bai berkata sambil tersenyum riang. Sembuh dalam 10 hari, sang tetua, yang telah diberitahu oleh dokter bahwa sakit punggung hanya bisa diringankan dan bukan dibudidayakan, merasa sulit untuk mempercayai klaim Fang Bai. Apakah penyakit ini bisa disembuhkan atau tidak, Anda akan mengetahuinya seiring berjalannya waktu. Anak muda, saya berteman dengan direktur rumah sakitmu. Jika Anda benar-benar menyembuhkan sakit punggung saya tidak hanya akan meminta dia untuk memuji dan memberi Anda penghargaan, tetapi saya juga akan secara pribadi membawakan Anda spanduk ucapan terima kasih, menulis surat terima kasih, dan membantu Anda menyebarkan perwakilan medis Anda. Tetua itu berkata dengan penuh semangat. Tetua, kamu sudah tidak marah lagi kan? Rekan kerja saya di sini masih baru dan agak kurang berpengalaman. Selain itu, karena gugup, dia mungkin menekan terlalu keras. Maksudku, dokter mana yang belum memulai karya sebagai pemula? Tolong lebih pemaaf. Fang Bai berbicara sambil tersenyum. Saat itu, Wu Tian telah kembali dari luar dan, mendengar kata-kata Fang Bai, matanya berkaca-kaca karena rasa terima kasih. Tetua itu juga melihat Wu Tian dan terkekeh, lalu berkata, aku memang bermulut kotor, itu kebiasaan yang kudapatkan di militer, dan aku tidak bisa mengubahnya. Seandainya aku tidak begitu sedih, aku tidak akan kehilangan kendali dan mengumpat. Dia menoleh ke Wu Tian, mengangguknya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, anak muda, akulah yang bersalah tadi. Aku minta maaf padamu, jangan diambil hati. Sekadar tips, Anda mungkin ingin mulai menanamkan teknik Anda pada beberapa kontak terlebih dahulu, belajar mengendalikan kekuatan Anda, sehingga ketika Anda merawat pasien, Anda dapat mengurangi ketidaknyamanan mereka. Wu Tian dengan cepat mengangguk dan berkata bahwa dia pasti akan bekerja lebih keras dan belajar lebih banyak di masa depan. Tetua itu tiba sebentar lagi dengan Fang Bai sebelum pergi dengan puas, menyatakan bahwa dia akan datang untuk akupuntur keesokan harinya dan ingin Fang Bai yang melakukannya. Fang Bai, tadi saya perhatikan teknik pijatmu sangat diaktifkan, apakah kamu mempelajarinya di sekolah kedokteran? Setelah tetua itu pergi, Wu Tian menghela napas lega, tidak lagi merasa tegang, dan mendekati Fang Bai untuk bertanya. Keahlian medis saya, kataku, sebagian saya pelajari di sekolah kedokteran, sebagian lagi otodidak, keluarga kami berasal dari garis keturunan pengobatan tradisional Tiongkok. Tidak heran, Wu Tian menggosok-gosokkan telapak tangan, agak malu, Fang Bai, kalau kamu punya waktu luang, bisakah kamu memberiku beberapa petunjuk? Tidak masalah, kamu bisa berdiri di sebelahku, dan aku akan mengajarimu. Setelah lelaki tua itu pergi, seorang nenek tua menghampiri Fang Bai dan mengatakan kepadanya bahwa dia sering menderita bahu dan leher kaku dan sakit karena bermain mahjong. Dia meminta Fang Bai untuk memijatnya. Masalah seperti sakit punggung, leher, dan bahu hanyalah hal kecil bagi Fang Bai, jika dia mau,
akupuntur yang dikombinasikan dengan pijat dan sedikit ruyuan bisa menyembuhkannya sekaligus. Namun, penyakit-penyakit yang tidak mengancam jiwa ini, jika disembuhkan terlalu cepat, akan menurunkan pendapatan rumah sakit. Dokter-dokter seperti itu, meskipun populer di kalangan pasien, mungkin tidak selalu dihargai oleh manajemen rumah sakit. Selain itu, Fang Bai tidak ingin terlalu menarik perhatian, karena itu dia tidak langsung mengobati sakit kaki orang tua itu, melainkan mengatur jangka waktu 10 hari. Sambil memijat nenek itu, Fang Bai membisikkan penjelasan kepada Wu Tian, memberitahunya poin-poin penting yang perlu didasari, teknik yang harus digunakan, dan cara mengukur kekuatan. Hal-hal yang dijelaskannya jauh lebih rinci dan dapat diterapkan pada situasi kehidupan nyata daripada apapun yang pernah dipelajari Wu Tian sebelumnya. Wu Tian merasa sangat tercerahkan, merasa bahwa ia telah belajar jauh lebih banyak dari Fang Bai daripada dari Suyida. Meskipun Wu Tian bukanlah seorang seniman bela diri dan tidak memiliki truyuan, yang mengurangi efektivitas pengobatannya, selama ia dapat mengidentifikasi titik akupuntur dengan akurat dan memperhatikan teknik serta kekuatan yang digunakan, itu seharusnya cukup untuk mengobati pasien biasa. Pada pagi pertama magang, Fang Bai tidak melakukan hal lain selain memberikan akupuntur dan pijat kepada pasien di ruang perawatan. Berkat rekomendasi dari pasien lansia sebelumnya, pasien lain pun bersedia mengizinkan Fang Bai mencobanya. Semua pasien yang dirawat oleh Fang Bai memberikan pujian yang melimpahkannya, tidak satu pun yang merasa tidak puas, dan mereka secara eksplisit menyatakan akan kembali kepadanya kali lain. Pujian dari para pasien tersebut merupakan penegasan atas kemampuan medis Fang Bai. Para peserta magang lainnya menyaksikan dengan rasa iri di dalam hati mereka. Terutama Wu Tian, yang merasa bahwa belajar dengan Fang Bai bahkan lebih baik daripada belajar dari praktisi TCM lama Suyida. Wu Tian tiba beberapa hari lebih awal dari Fang Bai dan telah belajar bersama Suyida selama beberapa hari. Setiap hari, dia akan mendengarkan melontarkan uraian panjang lebar, menjelaskan teori-teori TCM yang tampak mendalam tetapi pada dasarnya omongan kosong yang tidak berguna. Wu Tian tidak yakin seberapa banyak yang dipahami oleh para peserta magang lainnya, tetapi yang dia dapatkan sendiri hanyalah kebingungan dan tidak ada pengetahuan yang sebenarnya. Sebaliknya, teknik pijat yang ia pelajari dari Fang Bai hari ini terasa sangat berharga. Berbeda dengan para pasien, para dokter di ruang akupuntur dan pijat tidak memandang Fang Bai dengan ramah. Di mata mereka, Fang Bai hanyalah seorang pekerja magang. Para peserta magang harus memiliki kesadaran akan posisi mereka. Dalam beberapa hari pertama, mereka harus proaktif dalam melakukan tugas-tugas sepele seperti menyajikan teh, mengantarkan udara, dan membersihkan. Bagaimana mungkin dia bisa mulai merawat pasien sejak hari pertama? Perilaku semacam ini, yang menyaingi mereka di bidang mereka sendiri, sungguh tidak dapat ditoleransi. Yang paling membuat mereka marah adalah pasien yang dirawat oleh Fang Bai sangat memujinya, sehingga ia bisa mencuri semua pujian, dan bahkan beberapa pelanggan tetap mereka meninggalkan mereka dan beralih ke Fang Bai. Memang benar bahwa seberapa keras pun Fang Bai bekerja, dia tidak dibayar, dan hal itu juga tidak mempengaruhi gaji atau tunjangan dokter lain, namun, ini adalah masalah harga diri dan martabat. Jika pasien mulai mencari pengobatan kepada Fang Bai dan mengabaikan dokter berlisensi, bagaimana nasib reputasi profesional mereka? Maka beberapa dokter mulai membuat masalah, mengkritik Fang Bai atas semua kesalahan yang mereka anggap dimilikinya, ada yang menyebut penyendiri, ada yang melabelinya arogan atau agresif, dan ada yang berpikir dia menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Menurut mereka, Fang Bai adalah seorang pekerja magang yang dipenuhi energi negatif. Bab 128, Akar Spiritual Linglong. Ketika kata-kata dari Wu Tian ini sampai ke Fang Bai, dia hanya menanggapi dengan senyum tipis, sama sekali tidak menarik ke hati. Fang Bai hanya berada di sini untuk magang, setelah setahun dia akan pergi, ditakdirkan untuk tidak terlalu banyak berinteraksi dengan para dokter ini, jadi selama mereka tidak melancarkan serangan pribadi yang jahat kepadanya, dia tidak berencana untuk berjanji dengan mereka. Tentu saja, jika ada dokter yang berani menyerang atau menghina Fang Bai, dia tidak akan meminta dengan sopan, bahkan jika itu adalah dekan rumah sakit Yanjing, Fang Bai akan memukulinya sampai dia harus mencari giginya di tanah. Setelah itu, kehidupan Fang Bai menjadi lebih teratur. Ia bangun pagi setiap hari untuk berlatih kompas di pegunungan, magang di rumah sakit Yanjing di pagi hari, berjalan-jalan di sekitar kota Yanjing setelah makan, melanjutkan magangnya di rumah sakit di sore hari, dan kembali ke rumah sewaannya yang memiliki halaman untuk beristirahat setelah makan malam. Di rumah sakit, Fang Bai sesekali bertemu dengan Su Linglong, dan mereka akan berbagi pengalaman selama masa magang mereka. Malam itu, sepulang kerja, karena ruang akupuntur dan pijat kosong dan semua orang sudah pergi, Fang Bai tetap tinggal, bersiap untuk menutup pintu departemen untuk pergi makan malam ketika Su Linglong tiba-tiba datang, jadi mereka berdua masuk ke ruangan dan membeku sebentar. Ketika Su Linglong mendengar dari Fang Bai tentang beberapa dokter di ruang akupuntur dan pijat yang menyimpan ketidakpuasan terhadapnya, dia tertawa kecil dan berkata, "Jika kamu tidak dirikan orang lain, kamu biasa-biasa saja. Semakin sering mereka membicarakanmu seperti itu, semakin membuktikan kehebatanmu. Kata-katamu memang masuk akal. Baiklah, kalau begitu, mari kita biarkan rasa iri itu muncul dengan lebih hebat lagi."
Keluarga kami telah bekerja sama dengan rumah sakit Yanjing selama bertahun-tahun, dan saudara saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Dekan Zhang di sini, jadi jangan khawatir, mereka tidak akan membantu Anda setelah masa magang Anda berakhir. Beraninya mereka menatap Fang Bai menjadi tajam saat dia berkata dengan dingin, jika ada di antara mereka yang berani macam-macam denganku, aku akan memastikan mereka menyesalinya. Tinju-tinju saya ini, mereka tidak hanya mengunyah sayuran. Su Linglong memandang Fang Bai dengan wajah kagum dan berkata, kakakku menyebutkan bahwa kemampuan bela dirimu sangat mengesankan, apakah kau bersedia mengajariku? Fang Bai tersenyum dan berkata, untuk apa nona lemah lembut sepertimu, yang dikelilingi pengawal, membutuhkan ilmu bela diri. Su Linglong dengan sungguh-sungguh berkata, jika aku belajar bela diri dan memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, aku tidak akan membutuhkan pengawal keluarga yang selalu mengawasiku, dan aku bisa pergi kemanapun aku mau bermain. Fang Bai bertanya, pelayan lamamu, Su Fu, adalah seorang ahli bela diri, mengapa kau tidak belajar bela diri darinya? Su Linglong bersemangat, pelayan Su bilang aku tidak cocok untuk berlatih bela diri, jadi dia hanya mau mengajari adikku, bukan aku. Tiba-tiba, Fang Bai mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Su Linglong yang lembut sebelum menggerakkan tangan ke atas jari-jarinya, memijat dan meraba hingga ke bahunya sebelum berhenti. Saat dibelai oleh kedua tangannya yang besar, Su Linglong merasakan tubuhnya memanas, hampir mengira dia akan melakukan gerakan intim. Seekor rusa berlarian di dalam hatinya, napasnya menjadi cepat, dan matanya yang indah berbinar, dipenuhi pesona yang malu-malu. Kini, di puncak musim panas, Su Linglong mengenakan kaos lengan pendek, dengan lengan panjang yang berwarna putih bersih hampir seluruhnya terlihat, terasa halus dan lembut, hampir tanpa tulang. Saat Fang Bai memeluk lengannya, jantungnya berdebar, dan dia merasa agak enggan untuk melepaskannya. Fang Bai, Su Linglong merasakan kehangatan di sekujur tubuhnya dan mendesah dengan suara yang sedikit bergetar. Di matanya yang menatap Fang Bai, terpancar sedikit daya pikat genit alami seorang wanita. Melihat reaksi Su Linglong, Fang Bai tahu bahwa dia sedang bergerak. Saat ini, jika dia mau, dia mungkin bisa memanfaatkan wanita itu dengan segala cara yang mungkin. Su Linglong imut dan lincah, cantik sempurna dan memiliki hubungan yang baik dengan Fang Bai. Jika dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak terkesan olehnya, itu akan menjadi penipuan dirinya sendiri. Seandainya sebelum menilainya melalui pembacaan tulang, dan melihatnya begitu antusias dan ramah, Fang Bai mungkin benar-benar akan mengambil langkah selanjutnya, tetapi sekarang, dia ragu-ragu. Su Fu pernah mengatakan bahwa Su Linglong tidak cocok untuk seni bela diri, tetapi setelah Fang Bai meraba tulangnya, dia menemukan bahwa Su Linglong adalah bibit yang baik untuk otomotif, dan dia bahkan memiliki akar roh kayu dari akar roh 5 elemen. Untuk bibit yang begitu bagus untuk dibudidayakan, jika dia mengambilnya sebelum dia mencapai alam bawaan dan menyebabkannya kehilangan yin utamanya, itu akan sangat memukulnya di masa depan. Dan setelah dia naik ke alam bawaan, pengaruh itu lenyap. Sebaliknya, imajinasi yang dibuat dengan seorang pria dapat memberikan manfaat yang tak terduga. Jadi, karena mengetahui bahwa Su Linglong memiliki akar roh kayu, Fang Bai benar-benar tidak tega untuk menghancurkan prospek yang begitu baik. Karena dia tidak bisa membiarkan Su Linglong menderita, Fang Bai hanya bisa membuat dirinya sendiri menderita. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menekan gelombang nafsu di dalam dirinya, menghela napas, dan berkata, Linglong, aku punya satu kabar baik dan satu kabar buruk, mana yang ingin kau dengar dulu? Su Linglong awalnya sedikit bingung, tetapi setelah mendengar kata-kata Fang Bai, dia langsung sadar dari kebingungannya, dan rona merah di pipinya memudar. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, mari kita dengar kabar buruknya dulu. Saya lebih suka memulai dengan yang pahit dan diakhiri dengan yang manis. Fang Bai berkata, kabar buruknya adalah, Su Fu benar, kau memang bukan ahli bela diri. Dengan sedikit kecewa, Su Linglong bertanya, lalu kabar baik. Kabar baiknya adalah, karena Su Fu menolak mengajarimu seni bela diri, aku memutuskan untuk mengajarimu. Fang Bai memperhatikan mata Su Linglong yang perlahan berbinar, dan dia berkata dengan serius, tapi aku punya dua syarat, dan jika kau tidak menyetujuinya, aku tidak bisa mengajarimu. Syarat apa? Su Linglong tak berdaya menahan diri untuk bertanya, melihat Fang Bai tampak serius. Fang Bai berkata, pertama, begitu kamu mulai belajar dariku, kamu tidak boleh mengeluh atau menunjukkan kelelahan, dan pastinya tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kedua, teknik yang Anda pelajari dari saya tidak dapat diteruskan kepada orang lain tanpa izin saya. Melihat raut wajah Fang Bai yang tegas, Su Linglong mengangguk dengan antusias dan berkata, aku ingat. Aku akan memperlakukan apa yang kau ajarkan padaku sebagai rahasia terbesar, tersembunyi di bagian terdalam hatiku, hanya kau dan aku yang tahu. Fang Bai tersenyum lebar dan berkata, kamu juga bisa menganggap apa yang kuajarkan sebagai bagian dari menjadi seorang suami, tetapi begitu kamu menguasainya dengan baik, itu jauh lebih hebat daripada sekadar seni bela diri. Misalnya, Fang Bai mengambil koin 1 yuan dari sakunya, meletakkan di telapak tangan kirinya, lalu menggenggamnya. Saat dia membuka telapak tangannya, koin 1 yuan itu telah diremas oleh genggamannya hingga berbentuk bulat. Meskipun kecil, koin sangatlah keras, jadi seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk membentuknya menjadi sebuah bola.
Luar biasa, Su Linglong mengambil koin itu dan memeriksanya dengan saksama, matanya terdeng lebar dan penuh ketidakpercayaan. Jika kamu mengikuti ajaranku dengan saksama, suatu hari nanti kamu akan mampu melakukannya dengan mudah. Fang Bai berkata, karena tidak ingin melewatkan kesempatan untuk membina calon siswa yang baik, ia membujuknya dengan sungguh-sungguh. Kapan kita bisa mulai belajar? Mata Su Linglong berbinar-binar karena kegembiraan. Bukan hari ini, mari kita tunggu besok siang. Sepulang kerja, temui saya di sini, dan saya akan memberikan pengajaran kepada Anda. Oke, Su Linglong ingin mengumpulkan lebih lama dengan Fang Bai, tetapi tidak lama kemudian, pengurus rumah tangga Su Fu menelepon untuk mendesaknya, menyebutkan bahwa dia dan dua pengawal wanita sedang menunggunya di depan gedung rumah sakit, sehingga membuatnya terpaksa kembali. Su Linglong, karena tidak punya pilihan lain, mengucapkan selamat tinggal kepada Fang Bai dan pergi lebih dulu. Bab 129, Korban Kecelakaan Mobil. Melihat Su Linglong pergi, Fang Bai menutup pintu departemen dan berjalan cepat keluar. Di lapangan terbuka rumah sakit, ia melihat beberapa ambulans melaju kencang menuju ruang gawat darurat di sisi barat, diikuti oleh sejumlah mobil mewah. Dari pemandangan ini, Fang Bai dapat menyimpulkan bahwa mungkin telah terjadi kejadian yang menimpa banyak orang, dan mereka yang mengikuti di dalam mobil mewah kemungkinan besar adalah kerabat. Fang Bai, kemarilah dan bantu kami. Setelah ambulans berhenti, beberapa dokter keluar dari ruang gawat darurat, secara sistematis membawa tandu dari kendaraan ke ruang gawat darurat. Karena banyaknya pasien dan sedikitnya tenaga kerja, Direktur Ren Ping, yang mengenakan jas putih, melihat Fang Bai lewat dan menciptakan tangan yang menakjubkan. Ren Ping memiliki hubungan baik dengan seorang dokter dari Departemen Akupuntur dan Pijat, sering berkunjung untuk bartender, dan Fang Bai, yang baru-baru ini menjadi tokoh terkenal di departemen yang sama, dikenal oleh Ren melalui interaksi ini. Ren Ping, yang berpendidikan kedokteran barat, pada dasarnya memandang rendah pengobatan tradisional Tiongkok dan bahkan lebih membenci Fang Bai, seorang dokter magang di Departemen Pengobatan Tiongkok. Kecelakaan mobil di malam hari mengakibatkan beberapa orang terluka, salah satunya kritis. Begitu ambulans membawa korban luka, mereka menyadari bahwa ruang gawat darurat kekurangan staf. Melihat Fang Bai lewat, Ren Ping bertanya untuk menjadi asisten sementara. Menurut Ren Ping, meskipun Fang Bai bukan bagian dari departemennya, dia hanyalah seorang pekerja magang, dan Ren Ping, sang direktur, pasti bisa memanfaatkannya. Jalan yang dimaksudkan Fang Bai bukanlah jalan yang kejam, melainkan jalan yang penuh belas kasih. Selama orang lain bukan musuh, dia tidak bisa mengabaikan seseorang yang menghirup, jadi dia berbalik dan mendekat, mengerutkan kening sambil bertanya, Direktur Ren, bagaimana masalahnya? Ren Ping berkata dengan tergesa-gesa, ruang gawat darurat kekurangan staf, tetaplah di sini dan bantulah. Masih ada korban di dalam ambulans. Kamu dan Xiao Li, Xiao Zhang, bawa pasien ini ke ruang gawat darurat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Fang Bai membantu kedua dokter muda itu membawa tandu dari ambulans ke ruang gawat darurat. Di atas tandu, Fang Bai membantu membaringkan seorang korban yang mengenakan pakaian balap hitam, tampak masih muda. Meski wajahnya berlumuran darah, orang masih bisa samar-samar melihat ketampanannya. Namun kondisi pemuda tampan ini sangat kritis, dengan pernapasan lemah dan tidak sadarkan diri. Fang Bai memastikan bahwa ia mengalami beberapa patah tulang rusuk dan gejala pendarahan internal. Para korban yang baru saja dibawa ke ruang gawat darurat semuanya terluka dalam kecelakaan mobil yang sama. Pemuda tampan ini mengalami luka paling parah dan bisa meninggal jika tidak segera ditangani. Selamatkan dia. Kenapa kalian cuma berdiri di sini? Cepat selamatkan anakku. Di antara anggota keluarga yang menemani pemuda tampan itu ke ruang gawat darurat terdapat seorang pria parubaya, berpakaian rapi dengan aura yang berwibawa, berusia sekitar 40 tahun. Pada saat itu, orang ini telah kehilangan kendali dirinya sepenuhnya. Air mata mengalir deras di wajahnya saat ia abruk di samping ranjang resusitasi tempat anak berbaring, panik dan mendesak, dengan lantang memanggil para dokter ruang gawat darurat. Mes, Li, tolong tetap tenang. Putra Anda mengalami cedera serius dan mungkin memerlukan operasi, yang harus menunggu kedatangan dokter Wang dan yang lainnya. Mes, Li jelas memiliki status, dan bahkan Direktur Ren Ping, yang biasanya angkuh, mengangguk dan membungkuk sambil tersenyum. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dokter Wang dan yang lainnya untuk sampai ke sini? Mes, Li bertanya dengan cemas. Ini pasti akan sangat cepat. Ah, mereka datang. Dekan Zhang dan dokter Wang telah tiba. Ren Ping menunjuk ke arah pintu masuk ruang gawat darurat sambil berbicara. Fang Bai melirik ke arah pintu masuk dan melihat seorang pria gemuk dan botak diikuti oleh banyaknya dokter berjas putih yang masuk. Pria gemuk dan botak itu tak lain adalah Dekan Zhang dari rumah sakit Yanjing. Seperti dia yang menutupinya ke sini, dan karena cuaca sangat panas, wajah dan kepalanya dipenuhi keringat. Dia memegang sapu tangan di tangannya dan terus-menerus menyeka butiran keringat yang mengalir di dahi. Di belakang Dekan Zhang, terdapat beberapa dokter ternama dari rumah sakit Yanjing. Tepat pada saat itu, terjadi penerjemahan lain di luar. Beberapa pengawal berpakaian hitam menerobos masuk ke pintu masuk ruang gawat darurat, mengawal seorang pria berusia 50-an dengan aura otoritas yang tak terucapkan ke dalam ruangan. Pria itu memiliki wajah persegi dan alis tebal di atas mata yang besar.
Ia berjalan dengan langkah seperti naga, memancarkan aura yang biasanya diasosiasikan dengan pejabat tinggi, jelas merupakan sosok yang berpengaruh. Saat melihat pendatang baru itu, keringat dingin kembali mengucur di dahi Dekan Zhang. Dia melaksanakannya maju dan berkata dengan penuh hormat, "Menteri Lu, Anda sudah datang." Pria itu adalah Lu Xingping, Wakil Menteri Kesehatan. Pria muda tampan yang mengalami luka parah dalam kecelakaan mobil itu adalah putranya, Lu Jianfeng. Wajah Lu Xingping tetap tenang seperti udara saat ia melirik sekarat di kematian resusitasi dan bertanya dengan suara rendah, "Seberapa parah luka Jianfeng? Bisakah dia?" Berdasarkan pemeriksaan awal oleh dokter ruang gawat darurat di ambulans, putra Anda mengalami patah 3 tulang rusuk di sisi kiri, dan ada pendarahan internal. Situasinya sangat gawat. Lalu apa yang Anda tunggu? Segera bentuk tim dokter untuk melakukan resusitasi. Ya, Dokter Wang, cepatlah. Aku tak peduli metode apapun yang kau gunakan, kau harus menyelamatkan Tuan Muda Lu untukku. Perintah Dekan Zhang dengan tegas. Meskipun Menteri Lu saat ini hanya seorang wakil menteri, ia merupakan kandidat kuat untuk posisi menteri berikutnya, dan bahkan istrinya memiliki kekuasaan nyata di departemen tertentu di Yanjing. Keluarga Lu, dengan Lu Xingping sebagai pemimpinnya, memiliki pengaruh yang sangat besar di Huaxia. Din Zhang yakin bahwa jika sesuatu terjadi pada putra wakil menteri di rumah sakitnya, posisi sebagai dekan akan terancam. Tanpa perlu dorongan lebih lanjut dari Dekan Zhang, Dr. Wang dan para dokter senior lainnya memasuki ruang gawat darurat dan segera memulai upaya mereka untuk menyelamatkan para korban luka. Para korban lain dari kecelakaan mobil tersebut mengalami cedera yang tidak terlalu parah dan tidak dalam bahaya langsung, sehingga mereka diserahkan kepada perawatan dokter ruang gawat darurat. Namun, Lu Jianfeng yang mengalami luka kritis membutuhkan perhatian pribadi dari dokter berpengalaman seperti Dr. Wang. Xingping, Mes, Li, melihat suaminya juga telah tiba, tidak dapat lagi menahan kesedihannya dan, tanpa mempedulikan kebersamaannya, melemparkan dirinya ke pelukan suami sambil terisak pelan. Lu Xingping memukul punggung istrinya dan berbisik, "Jangan khawatir, Jianfeng akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja." Saat berbicara, Lu Xingping teringat akan sebuah kenangan menyakitkan, dan matanya pun mulai memerah. 2 tahun yang lalu, putra sulungnya gugur dalam menjalankan tugas, yang merupakan pukulan berat bagi dirinya dan istrinya. Mereka belum sepenuhnya puas dari kesedihan mereka, jika sesuatu terjadi pada putra bungsu mereka sekarang. Bahkan seseorang parubaya Lu Xingping mungkin tidak mampu menghadapinya, apalagi istrinya yang tampak tegar di luar tetapi rapuh di dalam. Para dokter mengatakan bahwa anak tersebut mengalami cedera kritis, yang berarti kondisinya sangat berbahaya. Pada saat itu, Lu Xingping hanya bisa terus menghibur istrinya sambil berdoa agar surga tidak mengambil putra keduanya. Pada saat yang sama, Lu Xingping menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak dapat mengawasi putra bungsunya dengan baik. Setelah kematian putra sulungnya, istrinya semakin memanjakan putra bungsunya. Bahkan ketika anak laki-laki itu kecanduan balap, mereka tidak ikut campur. Lu Xingping selalu khawatir bahwa balapan dapat menyebabkan bencana. Dia telah mencoba membujuk putra bungsunya agar tidak melakukan itu beberapa kali, tetapi anak itu selalu memberontak dan menolak untuk mendengarkan, dan sekarang, hal yang ditakutkan Lu Xingping telah terjadi. Bab 130, Wen Rou tiba. Lu Xingping tahu anak terluka parah. Dia tidak menginginkan putranya selamat tanpa cedera, tetapi hanya berharap para dokter dapat menyelamatkan nyawa putranya dari Ghost Gate, meskipun putranya akan cacat sejak saat itu. "Menteri Lu, cedera putra Anda lebih serius dari yang kami duga. Salah satu tulang rusuknya patah dan menusuk paru-parunya sedalam 1 cm, menyebabkan pendarahan di paru-paru. Saya khawatir peluangnya tidak menguntungkan. Tentu saja, kita bisa langsung melakukan operasi, tetapi peluang keberhasilan resusitasi sangat rendah." Dr. Wang memeriksa luka-luka Lu Jianfeng sekali lagi dan berbicara dengan wajah muram di akhir kalimat. Setelah mendengar hal ini, "Ibu," penglihatan Li menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. "Seberapa besar peluang keberhasilan jika kita beroperasi?" Lu Xingping menenangkan istrinya yang gemetar, matanya yang merah karena menangis muncul, dan bertanya dengan suara rendah. Dengan baik, Dr. Wang menghela napas dan berkata, "Paling banyak, hanya 20 hingga 30%. Lu Xingping berkata, "Bagaimana jika saya bisa meminta salah satu dari 4 dokter nasional untuk datang ke sini?" Mendengar kata 4 dokter nasional, mata Dr. Wang berbinar kagum, tetapi dia tetap berbicara jujur. Para dokter nasional, dengan keahlian medis mereka yang luar biasa, tentu dapat menyembuhkannya jika salah satu dari mereka dapat dibawa ke sini. Namun jika mereka tidak dapat tiba dalam waktu 20 menit, bahkan para dewa pun akan kesulitan menyelamatkan putramu. "Tunggu, saya akan menelepon dulu." Lu Xingping menamparkan bahu istrinya, memberi isyarat agar tetap tenang, lalu berjalan cepat keluar dari ruang gawat darurat untuk melakukan panggilan misterius. Beberapa menit kemudian, Lu Xingping kembali ke ruang gawat darurat dengan ekspresi serius. Melihat raut wajah suaminya, "Ibu." Jantung Li berdebar kencang, tapi dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Xingping, bagaimana kabarmu?" Lu Xingping menenangkan dan berkata, "Sayangnya, keempat dokter nasional saat ini tidak berada di Yanjing, dan dibutuhkan setidaknya sekitar 2 jam bagi dokter terdekat untuk sampai ke sini." Dia memejamkan mata,
menghela napas panjang ke langit, wajahnya dipenuhi rasa sakit. Mes, Li menangis terseduh-seduh, memohon sendiri, kata-katanya tidak jelas, dan beberapa kerabat yang datang bersama mereka juga bermata merah dan mengedipkan mata sedih. Pada saat itu, sesosok anggun menerobos kerumunan dan masuk. Fang Bai mengenali wajahnya, dan terkejut. Kenapa dia juga ada di Yanjing? Fang Bai tidak menyangka akan bertemu Tang Wenru di sini. Menatapnya menyapu wajahnya yang begitu murni, dan seolah-olah dia merasakan perhatiannya, memunculkannya pun beralih ke tiba-tiba. Tatapan mata mereka bertemu di udara, dan Fang Bai melihat secercah kegembiraan di mata Tang Wenru. Paman Lu, Bibi Li, bagaimana kabar Jian Feng? Tang Wenru mengangguk kepada Fang Bai sebagai salam, lalu mendekati Lu Xingping dan bertanya dengan lembut. Wenru, kamu sudah datang. Lu Xingping melirik Tang Wenru, menggigil seolah ingin tersenyum tetapi tidak bisa, dan menunjuk ke anak yang tak sadarkan diri di kematian darurat. Suaranya serak, dokter mengatakan cederanya sangat serius, kecuali jika dokter nasional segera datang, jika tidak. Saya khawatir tidak ada harapan untuk menyelamatkannya. Tang Wenru berhenti sejenak, menatap Lu Xingping yang tampak menua dalam sekejap, ujung hidungnya terasa geli, matanya sedikit memerah, tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk menghiburnya. Tiba-tiba, seolah teringat sesuatu, dia berjalan menghampiri Fang Bai dan berkata, aku tahu kemampuan medismu luar biasa, bisakah kau menyembuhkan Jian Feng? Fang Bai tahu bahwa, Jian Feng, yang artinya adalah orang yang terluka parah dan balik bertanya, apa hubunganmu dengan orang yang terluka itu? Tang Wenru ragu-ragu, tampak agak menolak pertanyaan itu, tetapi tetap menggigit bibirnya dan berkata, dia adalah saudara laki-laki Jian Fei. Jika memungkinkan, tolong bantu Paman Lu dan Bibi Li. Mereka sudah kehilangan seorang putra, saya tidak ingin tragedi menimpa mereka sekali lagi. Fang Bai tahu bahwa, Jian Fei, yang disebut oleh Tang Wenru adalah pacarnya yang telah meninggal saat menjalankan tugas dan juga putra sulung Menteri Lu yang berdiri di hadapannya. Melihat kesedihan di wajah Tang Wenru, tampaknya setelah kematian pacarnya, dia tetap menjalin kontak dengan keluarga Lu, jika tidak, dia tidak akan langsung membangun ke rumah sakit setelah adik laki-laki pacarnya mengalami kecelakaan mobil. Fakta bahwa Tang Wenru tidak memutuskan hubungan dengan keluarga pacarnya setelah kematian menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang menghargai kasih sayang dan kesetiaan, sesuatu yang dikagumi Fang Bai. Wenru, ini, mendengar ucapan Tang Wenru, Lu Xingping tampak cukup terkejut dan mendekat untuk bertanya. Pada saat yang sama, Lu Xingping memandang Fang Bai dengan heran, tidak menyangka pemuda di hadapannya begitu mirip dengan mendiang putra sulungnya. Tang Wenru dengan sungguh-sungguh berkata, Paman Lu, nama Fang Bai, teman saya. Pertemuan yang terjadi di desa ikan segar Zhongzu belum lama ini, dialah yang menyelamatkan hidup saya. Lu Xingping berkemah, oh, sambil menatap Fang Bai dan mengerutkan kening, kau hanya mengatakan bahwa kemampuan medisnya sangat cemerlang. Tang Wenru mengangguk dan berkata, Paman Lu dari keluarga Su di Zhongzu pasti tahu, kan? Cucu kesayangan Patua Su, Su Linglong, didiagnosis menderita tumor otak tahun ini, dan jenisnya ganas. Semua dokter mengatakan penyakit itu tidak dapat disembuhkan, dan bahkan seorang dokter nasional yang mereka undang pun memberikan sedikit harapan. Namun pada akhirnya, dia benar-benar menyembuhkannya. Saat berbicara, Tang Wenru menunjuk Fang Bai, dan menekankan kata-kata, sembuh total, dengan sangat kuat. Mendengar kata-katanya, terjadi kehebohan di ruang gawat darurat. Semua dokter menoleh ke arah Fang Bai, wajah mereka jelas menunjukkan ketidakpercayaan. Lagi pula, seseorang yang didiagnosis mengidap tumor otak ganas hampir pasti mati. Meskipun pembedahan mungkin memberikan hasil yang baik, pembedahan hanya memperpanjang waktu hidup pasien dan tidak dapat menyembuhkan mereka sepenuhnya. Dan dokter yang mampu menyembuhkan tumor otak ganas adalah sesuatu yang tidak pernah terdengar, bahkan keempat dokter ilahi agung yang dipuja sebagai pekerja mukjizat pun tidak memiliki catatan seperti itu. Selain itu, semua dokter di sini tahu bahwa Fang Bai mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok dan hanyalah seorang dokter magang. Sekalipun ia memiliki keahlian yang mumpuni dalam akupuntur dan moksibusi, bagaimana mungkin hal itu bisa dibandingkan dengan penyakit mematikan berupa tumor otak ganas? Keahliannya dalam mengobati penyakit ringan pada leher dan punggung bukan berarti dia bisa menyembuhkan kondisi yang sangat serius seperti tumor otak ganas. Menteri Lu, Fang Bai adalah seorang dokter magang di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di rumah sakit kami, saat ini sedang praktik di ruang akupuntur dan moksibusi. Wanita muda ini mengklaim bahwa dia telah menyembuhkan tumor otak ganas, yang tampaknya agak berlebihan, bukan? Bukan berarti saya tidak percaya padanya, tetapi dia mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok. Pengobatan tradisional mungkin ampuh mengobati pilek dan flu, tetapi cedera putra Anda sangat serius, dan tidak mungkin dia menyembuhkannya, kata Ren Ping, direktur ruang gawat darurat, yang menganggap Tang Wenru yang cantik itu lebih-lebihkan kemampuan Fang Bai. Dia menunjuk Fang Bai dan memperkenalkan dirinya kepada Lu Xingping, menekankan bahwa dia adalah peserta magang di ruang akupuntur dan moksibusi. Meskipun Lu Xingping juga meragukan keahlian medis Fang Bai, karena mengenal Tang Wenru, dia mengerti bahwa Fang Bai tidak akan menipunya. Pertemuannya bertemu dengan Fang Bai, lalu dia bertanya, Dr. Fang, di mana Anda mempelajari keahlian medis Anda? Akhir cerita bab 121 sampai bab 130.
Kita akan membahas novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan, bab 131 sampai bab 140 di video yang akan datang. Terima kasih karena menonton, dan jangan lupa subscribe dan bagikan novel ini, agar Mimin lebih semangat untuk melanjutkan.